Warning call, terutama kepada Jessica dan lawyernya, senior saya, Bang Oto Hasibuan, dan lembaga LPSK. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kelihatannya mulai akan ada resiko-resiko yang sama seperti banyak resiko yang dimunculkan pada saat kita mulai kritis. Dari awal, Jessica sudah divonis menurut saya atau sudah dituduh sebagai pelaku pembunuhan dengan sianida. Sudah ada framing dari awal ada framing bahwa dari awal. Jessica lah pembunuh gitu. Iya. Mas, yang nelfon Mas Reza nyuruh berhenti ngomong soal ini tuh polisi ya? Sahabat Bravo, saya Ahmad Sudirwan. Jadi selamat datang di Bravo Iwan. Langsung kita ulangi perkenalannya. Johnson Panjaitan. Paling nggak saya duduk tuker. Jangan satu frame. Enggak ada kesempatan kedua kan. Peluru meleset dikit aja. Siapa yang Kamu lihat no second chance buat seorang Reza Indragiri Amril gitu. Bang Johnson, terima kasih sudah berkenan datang di Bravo. Saya juga Luar biasa. Sama guru ini. Kang Reza. kawan lama. Iya. Jadi sahabat Bravo, Bang Johnson Panjaitan, saya tidak perlu perkenalkan lagi seorang advokat senior dan seterusnya. Kang Reza Indragiri Amril, Anda sudah tahu betul, beliau ahli psikologi forensik, tentu saja. Pak Karna, yang punya Bravo. Pemilik Bravo, Bapak Hari ini M. Sukarna, hari ini masih Kang status Karna. pemilik Bravo. Masih. Kalau besok Bravo saya tutup, gara-gara beliau nih. Ex pemilik gitu. Ini Kang Karna, kalau saya Kang Bandrek, tukang bandrek maksudnya. Tentu ada Kang Sulaiman Sakib. Langsung kita mulai. Tanya dulu, Mas. Langsung. Tadi soal kejahatan korban negara nih. Jessica itu korban, Mirna itu Jessica korban negara bukan? Jadi sebentar sebelum kita masuk pada materi, saya terus terang saja, saya gembira dan senang. Kenapa? Karena ketemu sama saudara-saudara saya di sini yang membesarkan saya juga di masa lalu. bener nih. Gitu ya. Oh. Tapi sekali lagi, Awak merasa terumbang-umbang ini. ya, memang itu kenyataannya. Persoalan yang kita mau omongin ini sangat serius. Tapi Setuju. dari segi fakta-fakta yang saya temukan dan perkembangan-perkembangan yang ada, ini sudah mulai mengarah pada munculnya resiko-resiko. Karena itu sebelum kita mulai, saya kira saya mau melakukan peringatan kepada kita semua, ya. Warning nih Bang maksudnya. Ya warning, ya warning call, terutama kepada Jessica dan lawyernya, senior saya, Bang Oto Hasibuan, dan lembaga LPSK. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini kelihatannya mulai akan ada resiko-resiko yang sama seperti banyak resiko yang dimunculkan pada saat kita mulai kritis. Ya, mempersoalkan soal-soal termasuk tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi karena ini penting bagi kita dan penting juga bukan cuma bagi negara dan pemerintah, penting juga bagi rakyat. Yaitu bagi citizen, warga negara maupun netizen sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan konstitusi, ya. Nah, warning ini saya harus ingatkan kenapa? Karena posisi Jessica sekarang ada di tahanan. Ya, dia di bawah kekuasaan negara dan saya sudah mendengar bahwa mulai ada pembatasan-pembatasan, ya. Tapi pembatasan-pembatasan itu kan cuma mau mengkat orang. Pertanyaannya negara ini bertanggung jawab nggak memproteksi dia karena ini sekarang mulai muncul resiko-resiko nih yang ada nih. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena Jessica memperlihatkan semangatnya dia untuk bertahan, memperjuangkan keadilan, dibantu oleh senior lawyer yang juga mau mengambil langkah-langkah hukum dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi nih saya senang betul nih diundang kayak begini nih karena kontribusi kita besar untuk bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan, kebenaran dan kemanfaatan. Jangan sampai kita terpancing seolah-olah ini hanya untuk menguntungkan Netflix padahal bukan itu. Ya, sejatinya kita sedang mau memperjuangkan agar kondisi kita di negara ini makin baik. Jangan seperti sekarang, ya, kita dicengkram oleh tirani etikat baik. Seolah-olah ini semua beretikat baik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bla 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 bla. Padahal ada pembunuhan yang nggak dibongkar, nggak dikontrol, pengadilannya tidak bisa mewujudkan kebenaran dan keadilan. Nanti kita diskusikan materi-materi ini, ya. Tapi sekali lagi, ini adalah perjalanan yang kita lakukan bersama-sama untuk menyongsong dan memperjuangkan keadaan yang lebih baik, terutama yang menyangkut sistem.
Apakah sistem yang ada sekarang ini, yang walaupun KUHP-nya ntar 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, sungguh-sungguh bisa menjawab tantangan persoalan-persoalan yang berkembang sekarang. Sementara nih ada generasi Z, ada generasi yang mulai juga selain soal ada fakta-fakta hukum, ya zaman kita dulu sebelum reformasi, ya, tapi juga nih sekarang ada persepsi yang akan dimainkan oleh netizen. Ini pemegang kedaulatan juga, hak konstitusionalnya ada. Nah, perspektif inilah yang akan kita bangun dalam rangka mendiskusikan kasus Mirna. Kematian Mirna. Apakah ini sudah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan etik, berdasarkan moral, dan berdasarkan hukum acara yang berlaku? Sehingga kita bisa menegakkan keadilan. Bukan kita sedang ngomong utopia. Bukan, ini tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintahan Jokowi juga. Ya, ini yang harus kita perjuangkan, menurut saya. Jadi biar kita bisa mulai, dan saya berharap kontribusi dari Bravo ini menjadi lebih besar, karena ruangan yang tadinya tertutup dan kelihatan suci, karena ini sudah diputuskan sampai ke PK, jadi tidak boleh dipersoalkan, karena putusan ini benar. Udah nggak bisa. Katanya gitu kan, Mbak. Ya itu bahasa fakta hukum kan. Normatif sebetulnya. Normatif. Tapi kan tetap saja warga negara punya kesempatan untuk mencari jalan. Dan saya kira Bravo tidak berniat untuk main gosip di sini. Enggak. Sama sekali tidak. Sama sekali ingin tidak. mengungkap kebenaran. Kita mau main dengan konsep-konsep kebenaran dan keadilan agar kemanfaatan untuk negara ini sungguh-sungguh kuat, dan dibutuhkan kekuatan dari citizen dan netizen untuk mendorong ini semua. Sekarang kembali ke itu, Bang. Iya. Ke soal Netflix mungkin nanti akan saya juga tertarik. Tapi soal kasus Jessica. Ya. Abang ngelihat Jessica tuh seperti apa sih? Saya masih ingat dulu, kebetulan masih di stasiun TV One ya, masih kerja di sana. Iya. Itu sampai terakhir tuh, sampai vonis itu kita diskusi. Waktu itu ada Pak Karni dan semua sepakat bahwa vonis itu murni berdasarkan keyakinan hakim, karena tidak ada fakta-fakta yang secara sah dan meyakinkan terbukti. Jadi murni karena keyakinan hakim vonis itu. Saya pertama mungkin pertanyaan seperti tadi, karena trennya tadi ke sana ya, Jessica itu. Ini Jessica ini kejahatan pembunuhan biasa atau juga melibatkan negara ya? Ya jelas kalau dilihat dari proses yang berkembang sekarang, melibatkan negara dan harus ada tanggung jawab negara di situ. Di mana tuh, Pak? Nah, pertama gini, ya. Kita pakai patokan yang lama dulu, ya. Secara prosedur, ya, dituntut pasal 340 pembunuhan berencana, divonis oleh hakim yang hanya berdasarkan keyakinan hakim. Betul. Ya kan? Nanti kita ngomongin diskusinya, gitu. Naik banding tetap 20 tahun, kasasi tetap 20 tahun, PK tetap 20 tahun. Oke. Kemudian kita berkhotbah di mana-mana, termasuk saya, putusan pengadilan sebagaimana ilmu yang kita pelajari tidak boleh dipersoalkan, gitu kan? Tapi pertanyaannya, apakah proses-proses penegakan hukum seperti itu dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap? Kita sudah mendapatkan kebenaran, sudah mendapatkan keadilan, sudah mendapatkan kemanfaatan? Menurut saya enggak tuh. Enggak. Nah, di mana letak enggaknya? Begini, pertanyaannya adalah apakah dari sejak proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, putusan, banding, kasasi telah dilakukan secara benar sesuai dengan norma-norma yang ada? Apakah telah dilakukan kontrol bahwa prosedur-prosedur itu telah dilakukan secara benar? Menurut saya enggak, karena dari awal Jessica sudah divonis menurut saya, atau sudah dituduh sebagai pelaku pembunuhan dengan sianida. Maksud Bang Johnson sebelum persidangan dimulai itu sudah ada tuduhan, sudah ada semacam dituduh oleh
Ya, yang dituduh oleh media, Oke. yang dibangun oleh polisi. Sehingga Ya kan, kalau dalam bahasa Jurnalistik pemberitaan-pemberitaannya. sudah ada framing dari awal. Sudah ada framing bahwa dari awal. Jessica lah pembunuh gitu. Ya, kan itulah yang dipaksakan. Kalau dikatakan dibangun oleh media, oke lah ya, namanya media. Tapi kalau Bang Jansen menyebut Dibangun dibangun polisi. oleh polisi, ini alat negara loh Bang, institusi negara loh, harus terukur itu kalimat. Ya, justru karena alat negara maka kita harus kontrol apakah dia telah melakukan pekerjaannya secara benar atau tidak. Karena hasil kerja dia inilah yang nanti dibawa ke penuntutan, dibawa ke pengadilan. Tapi faktanya kan banyak yang bolong-bolong ini dan ternyata tidak sesuai dengan prosedur. Contoh, Contoh ya. Kenapa surat untuk permintaan otopsi keluar dan ada di dokumen, tapi otopsi tidak dilakukan sehingga kita tidak mendapatkan kebenaran dan keadilan bahwa matinya Jessica itu Matinya akibat Mirna. pembunuhan. akibat pembunuhan dan karena apa? Nggak ada akibat matinya. Padahal ilmu asas-asas dan lain sebagainya. Loh, kalau ada orang mati katanya, apalagi kena sianida, apalagi kayak kawan saya kena arsenik, itu kan harus diotopsi. Munir diotopsi, Ya Munir diotopsi. sehingga bisa dipastikan dia meninggal akibat pembunuhan Ya. dan zat kimia yang masuk adalah arsenik. Ya. Itulah otopsi itu ya. Ya, dengan segala rasa hormat saya pada negara kita pada waktu itu kan kita sanksi Ya. semua. Tahun berapa itu? Makanya kita dorong, saya agak lupa itu ya. Iya, tahu. Sekarang Saya agak lupa 2005, itunya kan. 2006. Dan kebetulan ini orang Betawi sih ya. Jadi ini kebetulan jadi kayak masih untung gitu kan. Nah, dia mati di pesawat karena itu Iya, kita iya. masih bisa melibatkan Belanda dengan standar-standar Betul. internasional untuk Betul. itu. Kalau di sini enggak. Coba ya kita membaca dan melihat, coba melibatkan dalam proses pemeriksaan. Saya kira nanti Reza bisa ngomong apakah boleh kita melakukan pemeriksaan terhadap Jessica dengan menggunakan hipnotis misalnya. Nah, boleh. Hasilnya mana? Jangan suka-sukanya. Apa boleh orang yang ditahan ya ditaruh berhari-hari di tahanan tikus. Iya, iya. Boleh. Selti. Di Selti apa boleh? Katanya kalau ngomong tuh asas praduga tak bersalah, KUHP melindungi bla 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 bla. Prek, faktanya nggak ada. Ini yang saya bilang tirani etikat baik ini yang harus diuji dan negara harus bertanggung jawab di situ karena dia ditugaskan oleh konstitusi menghadirkan proses penegakan hukum untuk kebenaran, keadilan dan kemanfaatan. Bang Jansen ini menarik saya ke titik paling hulu. Kenapa? Setiap kali bicara tentang kasus Jessica, yang terbayang oleh saya dengan segala hormat adalah majelis hakim. Termasuk Kang Ule sekalipun, tadi pintu awalnya adalah mempersoalkan putusan hakim kan. Ya. Tapi banting setir justru Bang Jansen mengajak kita bicara ke titik hulu, yaitu tahap penyidikan di Polri. Dalam kurung Polda Metro Jaya. Reza, seluruh proses itu yang Anda katakan itu sampai ke ujung, itu kan tergantung berkas yang dikerjakan oleh polisi. Namanya berkas perkara yang isinya BAP, ada barang bukti dan lain-lain prosedur di situ. Kalau barang bukti ini bau busuk, you mau mengharapkan apa terhadap proses-proses peradilan atau penegakan hukum yang bau busuk kayak begini? Memang seingat saya waktu itu berkas dari Polda Metro Jaya bolak-balik tuh, Bolak-balik. Tapi kan kenyataannya pada akhirnya P21. Lah ya di situ. Apakah P21-nya telah dilakukan secara benar atau tidak? Tapi yang jelas tidak ada otopsi. Tidak ada otopsi dan ini telah diuji di persidangan. Makanya akhirnya pertanyaannya, dari mana dibangun keyakinan hakim itu? Apakah dia bangun itu berdasarkan bukti-bukti material, kebenaran material? Nggak ada. Bahkan dari segi prosedur banyak hal yang aneh. Apa justru jumping hakim itu pada persepsi? Padahal sudah terlanjur dibentuk kan persepsi Jessica bersalah, begitu. Ya parah dong peradilan kita kalau kayak begitu dan nyatanya Saya sekarang kayak takutnya begitu. Apakah Oke. ada kemungkinan begitu? Sekarang kira-kira? pertanyaan saya gini. Menurut saya begitu. Bang, kan tidak ada otopsi. Nah, itu yang Tapi kita tahu. kemudian keluarlah pernyataan, keluarlah narasi bahwa mendiang Mirna meninggal akibat dibunuh dengan menggunakan diracun. Itu kapan itu? Setelah ketemu itu Kan nggak mungkin juga netizen bilang, ini diracun, langsung proses hukum bergerak, oke sesuai keinginan netizen misalnya. Nah, kalau itu dilakukan pada saat
secara resmi nih, ya kan? Karena kita baru ngomong satu dunia kan, putusan pengadilan yang 20 tahun itu di pengadilan negeri dan akhirnya diperkuat sampai PK di situ. Tapi pertanyaannya adalah kapan soal-soal itu dipersoalkan secara prosedural? Karena di awal ada asas yang namanya praduga tak bersalah dan melindungi seluruh pelaku-pelaku ini berdasarkan standar hak asasi manusia gitu loh. Apakah telah dilakukan secara benar? Menurut saya enggak dilakukan secara benar. Contoh ya kan? Prof Jaya sebagai orang yang ahli arsenik, ahli DNA, bla 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 bla, ya. Lihat. Kalau dia mau ngomong secara terbuka, ya kan? Dia terlibatnya di Pembalseman. ya, apa di Pembalseman, formalin, ya kan? Nah, formalin kalau sesuai dengan prosedur kan, karena ini matinya janggal begitu, harusnya kan diotopsi dulu. Tapi karena ada tekanan dari polisi, dari keluarganya tidak mau diotopsi, maka yang dilakukan adalah ngambil sampel. Kemudian dia tetap embalmment. Padahal kan harusnya sesuai dengan keilmuan kan, harusnya otopsi dong dari awal. Nah, inilah yang diperdebatkan akhirnya dan diuji. Kalau pakai ilmu yang lalu, kita harus disuruh menerima kenyataan karena ini udah berkekuatan hukum tetap. Sekarang di zaman digital ini, di mana ada AI dan lain sebagainya, tidak bisa. Netizen tetap bisa mempersoalkan ini. Nah, pertanyaannya, apakah di kemudian hari ruang-ruang yang terbuka seperti ini, ya, bisa digunakan untuk kita memperjuangkan keadilan sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada? Kalau saya sih jawabnya bisa, tapi beresiko. Makanya saya munculkan warning di awal tadi. Iya, kalau tidak bahaya ini. Ya, di saat ini asas praduga tak bersalah, polisi begini, ini hakim begini aja, kejadiannya begitu. Apa kepentingan polisi ya? Atau saya ubah pertanyaannya. Memang maaf, Mirna itu siapa? Jessica itu siapa? Sampai kemudian terkesan kuat ada operasi-operasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti yang Bang Johnson ceritakan tadi. Ya, saya dengan segala rasa hormat nih, karena saya ditanya-tanya seperti ini ya, supaya kita bisa proporsional ya. Iya. Sekali lagi, kami tidak bermaksud mengadili keluarga Mirna dan keluarga Jessica. Kita sedang berbicara bagaimana tanggung jawab negara dan kita semua sebagai warga negaranya, citizen dan netizen, ya, agar keadilan ini, prosedur penegakan hukum ini, ya, mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, keadilan dan kemanfaatan. Dan sekarang yang kita persoalkan adalah soal kasus Jessica. Sayangnya sekarang yang kita perdebatkan adalah masuk pada dunia yang baru pasca Netflix memunculkan film ini. Jadi kita mendiskusikan ini, termasuk Bravos mengundang kita semua, bukan dalam rangka mendukung keuntungannya Netflix. Sama sekali enggak. Karena visi kita adalah kembali lagi kita mau berkontribusi ya agar keadilan dan proses penegakan hukum ini benar ya. Jadi untuk perbaikan sistem ya ke depan. Tapi ingat, sekarang ada di dua dunia, dunia nyata dan di dunia maya. Prinsip-prinsip di dunia nyata tidak bisa lagi melulu kita gunakan absolut untuk itu. Nah, ruang-ruang ini ya saya kira yang harus kita dorong ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Lantas apa kepentingan polisi? Ingat loh, polisi ini tidak berada di ruang kosong. Ya. Faktanya adalah kita telah sampai dan berhasil mempersoalkan apa yang menjadi fakta dan dibuat berita bohong karena diumumkan oleh konferensi pers yang dilakukan oleh Mabes Polri, tembak-tembakan film India. Tapi faktanya putusan pengadilannya pembunuhan bersama-sama. Ya kan? Itu akibat dari partisipasi citizen dan netizen, baik secara langsung maupun di dunia nyata. Nah, kasus Sambo, pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, yang kita persoalkan sekarang adalah kasus yang ke depan, ya kan? Nah, ini bagaimana? Nah, ini yang sekarang kita mau bicarakan. Jadi menurut saya tidak bisa hanya keyakinan hakim, apalagi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Sementara peradilan kita sedang dipertanyakan oleh
seluruh netizen dan citizen karena bau busuk. Ya, korup di mana-mana, dagang perkara, ini itu nyiksa orang ini. Nah, ini kan fakta, ini bukan tuduhan-tuduhan atau hoax. Ya kan? Nah, bagaimana sekarang kita bangun itu agar kita punya modal baik sebagai citizen maupun netizen mempersoalkan ini agar kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ada di negara ini. Bukan perdagangan gelap keadilan yang terjadi, pasar gelap keadilan. Itu yang kita mau diskusikan sekarang. Nah, kembali ke teknis. Ya, kita harus bicara teknis. Karena kalau enggak nanti agak susah. Ini kan semua berkasnya ada. Ya. Jadi gini Bang, ini kan banyak cerita dimulai awali kan dengan ada Netflix tadi itu. Iya. Ini banyak masyarakat yang tidak pernah nonton, tapi hanya mendengar. Nah, itu saya tonton Netflix itu. Ya. Itu dia cover both side. Dan apa yang dia sampaikan itu masuk di logika kita. Anggaplah kita netizen, karena dia sebut film dokumenter kan di situ. Dan bukan sembarang film saya lihat. Dan dia pasti akan berbuat sebaik-baiknya dan cover both side. Dan di situ banyak diceritakan memang ada yang yang kejanggalan tadi yang diawali dari penyidikan, berkas perkara, itu tuh terlihat sangat ini. Dan kalau dari awal gitu, kalau itu kan sebetulnya Mirna itu waktu dibawa itu kan masih hidup selama 2 jam itu. Yes. Dan muntah. Oke. Kalau Anda ngomong muntah itu kan juga di rumah sakit Ongko. Betul. Dan di situ tidak ada zat apapun di situ. Iya, Dari muntahannya itu. Betul, Iya. dari muntahan. Iya. Itu kalau mau kita urut dari awal. Iya. Dan dari situ pun ada polisi yang bilang ke Edi, ini harus diotopsi nih, gitu kan. Anak lu diracun, gitu kan. Akhirnya Siapa yang bilang? Siapa? Krishna Mukti, siapa pada saat Krishna Mukti? Iya. Gitu kan. Dia mengatakan itu. Dirkrimum. Hah? Dirkrimum pada saat itu. Oh, saya nggak tahu. Polda Metro pada waktu itu. Pokoknya ada seorang polisi mengatakan begitu, dan namanya seperti tadi, dan ini anak lu diracun. Nah, kemudian dari situ, Krishna ngomong racun atas dasar ya kalau lu pengen tahu, anak lu harus diotopsi. Karena ini pasti keracunan. Dan Nggak kebalik tuh prosesnya. Semestinya kan otopsi dulu ya. Iya, Baru prosedurnya begitu. baru otoritas betul. penegakan hukum bisa bilang itu diracun. Iya. betul. atas dasar dia menyebut racun Nah, atas dasar. jadi sudah ada Framing. framing. That's right. Sudah ada framing pada saat Ngerti, itu. ngerti. Nah, kemudian keluarganya nggak mau. Dan keluarganya tidak mau diotopsi. Nah, dan kalau saya dengar, saya tidak, kalau nggak salah pernyataan dari dokter Jaja atau Jaya. dokter Jaya, Iya. saya lupa tuh. Iya. Tapi yang akan memformalin gitu Iya. kan. Setiap kasus kematian, apalagi katanya dia itu mendengar ini kayak diracun, ini harus diotopsi. Nah, tapi polisi pada saat itu mengatakan keluarganya nggak mau. Dan saya nggak tahu apakah memang kalau ada yang meninggal secara tidak wajar, keluarganya mengatakan nggak mau diotopsi, itu atau visum et reperendum, itu dokter itu seharusnya harus melakukan itu, hanya kewajiban itu. Iya. Itu kewajiban hukum dan diatur, dan kalau itu dilanggar, itu ada ancaman hukuman 9 bulan itu. loh. Nah, itu mengatakan, dia bilang, sebetulnya ini harus diotopsi. Dan dokter mengatakan, kalaupun keluarganya tidak mau diotopsi, itu tetap harus diotopsi. Tapi waktu itu, ada beberapa penyidik dari kepolisian mengatakan bahwa, keluarganya nggak mau. Dan kalau bisa tetap seperti ini, formalin, dia tidak mau memformalin, karena pada saat diformalin oleh dia, kemudian nanti akan diotopsi, dibedah segala macam, pasti akan berpengaruh. Jadi si dokter Jaya mencoba mengikuti
prosedur kan begitu kan? Mungkin prosedur. Satu-satu Dari dulu ya. sisi- Kita silakan. runut Bagaimana? ya. Kita Iya. runut ya. Kalau Jadi Johnson. kita runut gitu. Jadi dari sejak awal keluarga ini tidak mau otopsi kan? Betul. Gitu loh. Pertanyaannya kenapa tiba-tiba mau otopsi? Tapi yang dilakukan kan tidak otopsi, Betul. pengambilan sampel. Iya. Ya kan? Satu, kedua akhirnya kan di embalment. Padahal belum diotopsi, standarnya harusnya diotopsi dulu, tapi Ya. tetap dilakukan, Ya. ya kan? Berarti itu kan ada situasi yang tidak benar, Ya. ya. Kelihatannya dalam tanda kutip terpaksa dilakukan oleh Dokter Jaya yang punya pengalaman jam terbang tinggi gitu. Tapi Dokter Jaya ini kan di BAP, ya kan? Tadi kan itu proses di awal ya, Iya, kan? Di persiapan. BAP kan. Kalau orang di BAP, apalagi dia seorang ahli dan terlibat di situ penanganannya, berarti kan masuk di dalam berkas dong Betul. itu, ya kan? Tapi pertanyaannya, kok berkasnya dia nggak ada? Karena itu dia tidak diajukan sebagai saksi, dan yang mengajukan justru Jessica, gitu Nah, loh. nah, nah. Ini- Lawyernya Jessica. Nah, dari segi itu kan ada Bahasanya- soal yang nggak masuk. bahasanya akal. awam dulu. Ya. Jadi Dokter Jaya ini adalah ahli yang di BAP dan BAP-nya itu semestinya masuk dalam berkas. Harus masuk dong. Harus masuk ya? Iya. Harus masuk. Masuk dalam Posisi berkas. Dokter Jaya berarti hitung-hitungan di atas kertas adalah ahli yang tanda petik akan menguntungkan jaksa penuntut umum. Iya. Ya. Tapi ternyata jaksa penuntut umum justru tidak menghadirkan Dokter Jaya ke persidangan. Iya. Sebaliknya, justru penasihat hukum Jessica lah yang mendatangkan Dokter Jaya. Iya. Koreksi saya. Iya. Ya. Adakah kemungkinan bahwa BAP Dokter Jaya tanda petik tidak menguntungkan jaksa penuntut umum? Iya, bisa begitu. Karena itu kemudian jaksa tidak mendatangkan dia. Nah, pertanyaannya kalau jaksa melakukan kayak begitu, terus kapan dan bila mana kita bisa mendapatkan kepastian hukum, Ya, kebenaran dan keadilan betul. kalau kayak begitu? Jadi yang untung majuin, nggak yang diuntung nggak ini, ya kan? Tapi ternyata waktu diuji, ya, Prof Jaya di pengadilan bicara strict. Ya. Dia bilang, loh kalau mau ngecek, ya tubuhnya dong diperiksa, diotopsi, bukan gelasnya. Ya. Saya bukan dokter gelas. Saya bukan dokter gelas, Ya, tapi ya. ternyata persoalannya bukan cuma tubuh dan gelas, ada juga soal jumlah sianida, Ya. dan itu tercantum di dalam dokumen gitu loh. Ingat loh, kita nih orang akademik ya kan, itu kan ada azas-azas yang tidak Ya. boleh dilanggar. Ya. Kalau ini tiba-tiba dibenarkan, kita ini orang jadi bodoh semua di republik ini. Padahal negara ini didirikan supaya kita cerdas gitu loh, bukan bodoh akibat dari proses penegakan hukum yang kayak begini. Jangan dong. Saya boleh aja ke Mas Reza. Mas, yang nelpon Mas Reza nyuruh berhenti ngomong soal ini tuh polisi ya? Tanpa menyebut nama. Paling tapi- tidak untuk saat ini saya memilih untuk tidak menyebut profesi dia apa. Tapi yang pasti dia adalah seorang pejabat dari salah satu lembaga negara. Suka meriksa. Oh pastilah suka meriksa. Pasti suka meriksa. Sebentar Kang. Tapi dia ngomongnya loncat. Wah kalau gitu gua kutip aja pernyataan bapaknya Mirna dalam diskusi dengan Cornelius, ngaku dia ngasih 3 juta ke tas itu, dan menurut saya terus terang saja mohon maaf Reza ya. Kami ini biar susah-susah sebagai aktivis ya, nggak minta-minta sama orang gitu loh. Jadi Iya, iya. ngapain dia mungkin mau ngasih ongkos. Dia pikir kalau nggak bawa mobil itu susah. Kalau Kang Reza punya banyak mobil. Jakarta nggak punya mobil. ya kan? Jadi proses-proses ini memperlihatkan ya human dignity kita tidak dihargai. Jadi kalau itu polisi, itu jaksa, itu hakim, human dignity-nya dihargai nggak nih? Kosong, Itu bapaknya. menang gaya. Tapi saya nggak pernah sebut loh. Saya nggak pernah sebut Oh, iya, sekalipun. Dia ngaku. Suka-suka dia lah. Yang jelas saya nggak pernah nyebut nama pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya. Nah, dia nggak ngaku. Cuman dia juga nggak tahu bahwa uang itu ternyata Mas Reza serahin ke KPK. Bahwa uang saya serahkan ke KPK itu betul. Iya. Artinya dia nggak tahu juga bahwa uang itu dikasih ke KPK. Iya, tapi motifnya ngasih ongkos gitu loh. Iya. Sementara pertanyaannya gini, sebagai orang yang terdidik kenapa harus ke KPK? Itu kan berarti ada sesuatu yang emergensi. Betul. Nah, Itu- karena itu dasar Ya. call emergensi saya menjadi penting. Ya. Karena yang terjadi bukan hanya pemberian uang, ini bisa mati-matian. Ngerti. Tapi ada Nggak satu main-main lagi. nih. Selain- LPSK bergeraklah supaya kita bisa berkontribusi, ruang ini terbuka.
seperti yang kita pernah lakukan Saya untuk catat sekali kasus lagi, Sambo. Bang Johnson tadi warning call Bang Johnson selain ditujukan atau dimaksudkan untuk Jessica yang sekarang masih berada di balik jeruji, Ya. Otto. juga Bang Otto Hasibuan, Selaku senior kita yang dulu ya. adalah pengacaranya lawyernya Jessica, juga kepada LPSK ya, Ya. untuk melindungi mereka yang terkait Ya. semua tadi itu, Iya. Lembaga Perlindungan saksi dan korban. Iya. Jelas nih LPSK, Ya. kita tahu siapa ketuanya, siapa pimpinan lainnya, Dan termasuk Bang mandatnya. Manergi Nasution ya, Bang Manergi Nasution termasuk dia. Itu termasuk. Iya, Bang Tapi Manager, ketuanya Bang Edwin Partogi. Bang Edwin Partogi, saya baru ingat ya, dan Bang Manager Nasution. Nasution. Iya. Bagaimana Bang Johnson? Silakan. Iya, nah itu penting ya supaya kita bisa menjaga objektivitas ini. Oke. Ya, sebagaimana yang kita lakukan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan. Dan ini prosedur loh. Ya. Jadi lebih baik begitu, jangan terlampau terburu-buru karena saya mendengar langsung dari Pak Otto walaupun Hotman bicara terus di mana-mana untuk mengajukan gerasi. Nah, itu substansi loh. Jadi harga diri orang harus dihormati, ya. Dia nggak mau mengakui bersalah, ya, untuk prosedur pengajuan gerasi. Saya berkali-kali menangani kasus politik loh. Karena itu saya kagum pada orang-orang seperti Jessica, nggak ada latar belakang politik, ya, tapi dia merasa keadilan yang dia harus dapatkan sebagaimana hak kita semua yang diberikan oleh Tuhan untuk mendapatkan keadilan, dia perjuangkan secara otentik dengan resiko mati-matian. Nggak gampang nih, nggak gampang. Memang ada perma ya, apa surat sebetulnya, surat mahkamah mengatakan PK hanya boleh sekali kan. Tetapi sesungguhnya ada azas di dalam hukum, yang harus dijunjung tinggi dan dijalankan bahwa peradilan tidak boleh menutup jalan para pencari keadilan. Artinya PK itu tidak boleh dibatasi. Ya, putusan MK juga membolehkan itu, ya kan? Tapi kan kita tahu nih, negara ini kan banyak problemnya dan peradilan kita tidak bisa memenuhi hak asasi kita sebagaimana perintah konstitusi tadi, ya. Saya kira ini sih Bang, kalau saya ya, dalam konteks sosiologis ya, tidak yuridis formal. Abang ngomong tentang quote unquote kecurigaan adanya kejahatan negara gitu ya. Ini kalau saya mengatakan dugaan ini kemudian diperkuat oleh kasus yang menimpa Mas Reza. Ada pejabat negara menelpon supaya Mas Reza berhenti ngebela Jessica, bahasanya ya, bukan ngebela ya. Mungkin menurut mereka istilahnya ngebela. Mereka tafsirkan begitu. Mereka tafsirkan ngebela. Ini kan inline tuh. Secara formal nggak bisa PK. Kedua, ketiga kalau nggak bisa nih. Kalau tidak ada Bukti baru. tidak ada dua keputusan yang saling bertentangan. Oke. Tidak ada kecurigaan terhadap hakim membuat putusan yang bersalah. Ada kesalahan hakim. Nah, di dalam keputusan hakim itu dengan konsistensi PNPT kasasi, ini kan sama tuh sampai ke PK tuh. Maka itu agak berat PK berikutnya. Kalau saya mengatakan tadi itu, saya setuju sama Abang bahwa hakim itu sebetulnya sebagian hakim saat ini dikerangkeng oleh persepsi publik tadi. Persepsi publik, media massa, framing oleh institusi tertentu. Menurut saya desakan kali ini, yang kali ini saya mengatakan ada baiknya Netflix gitu. Desakan gini loh. Ada baiknya. Kalau Netflix ngangkat nggak akan segede lagi. Iya, betul. Iya, Betul. tapi poin saya adalah desakan seperti ini penting kita isi agar desakan ini memiliki nilai-nilai yang dapat kita gunakan karena ini kan kedaulatan rakyat sebenarnya kan. Betul. Anda ngomong Netflix itu kan ngomong netizen. Yang Betul. sama dengan citizen warga Iya. negara Betul. kan. Nah, Betul. ini kualitasnya harus kita isi Setuju. supaya ada tandingannya. Apakah misalnya di dalam pikiran saya sebagai orang yang berprofesi ya, sebagai advokat ya kan, bisa nggak netizen-netizen ini yang berkualitas itu kita dorong sehingga dia bisa menjadi juri? Ya. Menarik. Berubah dong. Sistem peradilan berubah. Loh, memang harus dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. KUHP zaman Belanda aja yang dari abad 19, abad 18 itu dirubah dan baru berlaku ke depan, KUHP-nya juga mau dirubah. Iya.
Ingat. Boleh dong mestinya kan? Harus, bukan boleh. Harus. Karena itu wujud kedaulatan dan agar negara kita negara hukum, bukan katanya negara hukum. Dia berubah dari kontinental ke Anglo-Saxon kan. Sistem Ya, tidak langsung berubah. Kalau dari segi keilmuan mungkin begitu kategorinya. Tapi yang paling penting adalah apakah prosedur penegakan hukum kita baik material maupun formil yang prosedurnya ya sungguh-sungguh menghasilkan kepastian hukum, kebenaran, keadilan dan kemanfaatan. Menurut saya yang sekarang-sekarang ini enggak, apalagi dikotori oleh praktek-praktek mafia hukum, dagang perkara yang sudah jelas rekomendasinya diajukan oleh tim yang dibentuk oleh Menko Polhukam itu. Evaluasinya tuh sampai pribadi-pribadi aparatnya dievaluasi coba. Itu menunjukkan apa? Bau busuk di pasar gelap keadilan kita. Saya pribadi merasa itu 7 tahun lalu banyaklah telunjuk yang menuding ke muka saya itu. Saya ingat itu, ya. Yang mulai meregup reputasi beliau dan seterusnya. Maaf nih kan waktu itu. Tetapi hari ini justru Berbalik. gitu. 180 derajat, banyak netizen justru tanda petik berada pada pihak yang sama dengan saya. Saya tidak dalam konteks bicara saya ingin dukungan ini, dukungan itu, karena sejak awal juga saya tidak pernah bicara dalam konteks itu. Saya anti siapa, saya kontra siapa, tidak. Tapi ketika gelombang opini netizen sudah berbalik 180 derajat semacam ini, lantas bagaimana kemudian kita bisa mengkristalisasi itu agar proses pengungkapan kebenaran yang sesungguhnya, proses keadilan bagi Jessica itu bisa terlaksana di lapangan. Yang pertama adalah ini penting nih. Saya ini agak marah nih. Marah nih kan. Jadi itu tekanan itu baik kasih duit maupun telepon itu ya. Jangan sampai menjatuhkan human dignity dan profesionalitasnya Reza. Jadi forum Brakos ini penting, dan kalau bisa ada forum-forum lain supaya Reza ngomong sesuai dengan standar keilmuannya. Ini penting buat negara ini. Kalau kita mau cerdas kan forum-forum seperti ini harusnya banyak dong tercipta. Bukannya malah forum-forum tertutup yang ngasih duit terus ngancem-ngancem. Bahkan ngancem terbuka berita bohong, hoax, dan lain sebagaimana atas nama ITA lagi. Aduh, malu-maluin aja ya. Nah, menurut saya itu yang jauh lebih penting. Tapi kan saya tahu, saya gampang ngomongnya. Tapi Reza kan nggak mudah menjalankannya. Ada resiko-resiko. Nah, saya pun pernah menjalani resiko-resiko itu. Yang paling ekstrim kan Anda tahu sendiri kan, ditembak langsung, ya kan? Nah, dan saya hampir sama dengan Reza. Ingat nggak? Saya pulang dari Singapura mau ngelawan mafia minyak, ya kan? Sampai di bandara tulisannya jelas, diam atau mati. Nah, kalau Reza dikasih duit, lu diam, jangan ngomong lagi. Tapi ini kan menghancurkan bukan cuma pribadinya Reza. Saya justru seneng karena ada anak muda yang baru memunculkan betapa pentingnya psikologi forensik dan dia bicara sesuai dengan keilmuannya. Kok malah di pressure kayak begini? Jadi menurut saya selain harus melawan, kita harus membuka ruang ini supaya kecerdasan sesuai dengan kita mendirikan negara ini terjadi, bukan melulu kita harus terkungkung pada seolah-olah semua baik berdasarkan ketuhanan yang maha. Padahal prakteknya adalah bau busuk di pasar gelap keadilan. Jangan begitu menurut saya. Harus kita tinggalkan kalau mau maju. Jangan ngomong 2045 demografi bla 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 bla. Loh, keadilannya busuk begini. Yuk mau apa? Ya. Demokrasi kita anjlok, korupsi kita anjlok. Yuk mau dapat apa? Jadi tadi Bang Johnson bilang tentang pasar gelap keadilan segala macam, bau busuk segala macam. Itu sebatas bicara tentang kasus ini atau potret penegakan hukum kita? Potret penegakan hukum berdasarkan jam terbang yang saya alami, termasuk juga sampai yang terakhir. Dan saya masih menangani sekarang ini kasusnya Komarudin yang diserang balik dan dia jadi tersangka. Oh, pengacaranya keluarga Yosua. Kita bohong. Bayangin, dia diundang oleh forum seminar ilmiah. Jadi tersangka. Sementara sampai sekarang Prof Mahfud tidak bisa mewujudkan perubahan undang-undang ITE itu mana? Ngomong aja semua nih, kalau ngomong jagoan semua nih.
Mana? Apalagi mulai offside, nggak kewenangan dia umumkan. Tadi pagi saya lihat presidennya ketemu tersangka yang diumumkan oleh Menko Polukamnya. Ini pendidikan apa? Pendidikan apa ini kalau kayak begini nih? Apa? Reza diancam, ditekan-tekan, sementara tersangka ketemu presiden. Kasus korupsi. Tapi kan untuk pamitan konteksnya, Bang. Loh, Dari jabatan terlepas dari soal itu. sebagai pembantu presiden kan. Ya, bagaimana dia tersangka? Ya. Dia tersangka nih. Saya punya Katanya anti korupsi akan memimpin langsung. Oh begitu cara memimpin langsung? Ketemu dulu di istana gitu. Padahal lembaga yang kita andalkan dan sudah tidak bisa lagi kita andalkan sekarang karena kepemimpinannya kayak begitu, mempertontonkan ruang-ruang yang membuat kita tidak cerdas. Ya. Jadi tolol, jadi bodoh. Terus yang kayak gini mau apa? Bonus demografi 2045. Prek. Saya kembali ke ini ya Bang, kembali ke Jessica. Ini kalau udah ngomong lawan negara kan dari dulu begini, lawan satu ini. Dalam hal itu Kang, seorang Johnson Panjaitan, saya bisa buktikan sangat konsisten sejak pertama zaman tahu dulu. beliau sebagai lawyer, advokat dan pejuang hak asasi komitmennya manusia. 1, nyawanya 9. Nah, nyalinya. Tapi sekarang kan saya mulai banyak teman. Ada Bravo yang bertahun-tahun bersama dengan saya. Ada Reza juga yang Ini terus luar menerus biasa. konsisten. Dan sekarang mulai Kang banyak Reza, netizen anak-anak muda. Kang Ule, Coba Anda lihat itu responnya itu. Ya, Bahasanya. ya. Nggak kepo bos. Iya. Jangan anggap enteng loh. Jadi bukan cuma Kaisang aja yang baru 2 hari atau nggak pernah jadi masuk politik dia jadi ketua. Ini banyak juga anak-anak muda yang berkontribusi untuk mewujudkan keadilan di negara kita. Tanpa mencari nama, tanpa mencari popularitas mereka ya. Nggak, Ingat tuh. Saya tertarik ini ya emang ada dimensi tangan Tuhan ya, tapi lepas dari itu adalah sekian tahun kemudian ya, 7-8 tahun kemudian ya, kasus Jessica yang Iya. bahasanya sudah mulai dilupakan, Mendidih lagi. tiba-tiba mendidih lagi gara-gara Netflix. Pertanyaan kalau saya kan dari sisi jurnalistik adalah menarik sebetulnya ini pembuat film ini. Pembuat film ini apa yang membuat dia tergerak untuk membuat itu? Bagi saya ya, katup-katup keadilan yang kemarin tertutup itu tiba-tiba kebuka lagi. Buat saya menarik dan itu kan tadi Saya- warning call itu ya. Pertanyaan serupa itu saya ajukan sebelum saya memutuskan iya saya mau muncul di film dokumenter itu. Oh tapi saya harus luruskan satu hal nih. Iya. Karena di luar ada anggapan bahwa semua yang dihadirkan di film itu dibayar. Terima uang. Saya pastikan saya pribadi ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Saya pribadi tidak pernah sekalipun kami memperbincangkan tentang uang. Dan fakta Kang Reza tidak pernah terima uang Saya dari tidak Netflix pernah terima untuk uang. kepentingan film Saya dokumenter tidak itu. pernah minta uang. Netflix tidak pernah memberikan uang. Iya. Bahkan menawarkan, bahkan mengajak berbincang pun tidak pernah sama sekali. Oke. Alhasil, bagi saya pribadi, orang mengatakan loh ini kan bisnis segala macam. Terserah lah ya. Bagi saya pribadi, kehadiran saya di film itu sama sekali tidak ada kacamata bisnis. Titik. Oke. Tapi saya tetap ingin memastikan bahwa kehadiran saya di situ punya nilai yang signifikan. Ada kontribusi yang nyata. Ya. Alhasil saya tanya kok Kang. Saya tanya juga. Apa sih yang menyebabkan kemudian apa ya sebutnya produser atau siapapun produser itu Production house ya. Iya, Production house. production house itu memproduksi film ini. Mereka itu siapa? Saya tanya gitu kan. Bisa saja saya dikoreksi ya, tapi seingat saya adalah ternyata produser film ini sudah punya sekian banyak portofolio Ya. yang memang mengangkat situasi-situasi di mana miscarriage of justice itu berlangsung. Oh, portofolionya justru di situ. Portofolio banyak di situ. Di dalam aspek itu. Betul. Jadi untuk kasus-kasus di mana bau busuk Yang Bang Johnson penegakan sampaikan hukum tadi. yang Iya. Bang Johnson sebutkan tadi itu sudah menjadi fokus atau konsentrasi Istilahnya itu produser kan ini. teknis hukumnya miscarriage of justice. Miscarriage of justice. Sang produser dalam kacamata Kang Reza Sudah berulang berpengalaman kali. di sana. Betul. Portofolionya banyak di sana. Dia Indonesia ya. Dia kan Dia basisnya Indonesia. di Singapura kan nggak salah, betul? Itu saya tidak tahu persis yang jelas. Pernah dengar Yang betul mengajak kan? saya berbincang orang berbahasa Inggris dan aksennya menurut saya sangat aksen British, Oke. bukan aksen Singapura, bukan aksen Amerika. Australia. Nah, Saya lupa. kalau saya punya pengalaman yang sama akan tetapi agak berbeda gitu loh. Saya
telepon, ketemu untuk ngomong, tapi kan saya waktu itu punya tangkapan bahwa Netflix bermasalah karena dia sangat untung banget pada waktu itu dan mendisrupsi bioskop dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir wah ini bisnis karena saya juga waktu itu sudah berlangganan Netflix begitu ya kan, karena saya nonton beberapa film-film itu. Karena itu waktu itu saya minta supaya dibayar profesional, apalagi saya diminta untuk membedah kasus itu. Saya sih tidak ada isu ya Tapi kalau ternyata enggak, setelah saya ajukan secara resmi dan minta enggak direspon lagi. Toto muncul film ini. Iya. saya sih tidak ada isu kalaupun dibayar atau pemain di situ misalkan dibayar, itu nggak ada isu itu karena itu professional fee buat saya. Iya. Yang menarik itu adalah apa yang menggerakkan si production house ini atau siapa yang menggerakkan. Karena kalau misalkan ditanya keluarga Jessica, kita tahu kekuatan duit dia tidak segede itu. Sebagai agen plastik ya kan. Kalau nggak salah tuh, agen plastik. Ya dia tidak bukan orang yang dengan kekuatan uangnya bisa membuat produksi Bisa nggak itu. gini Kang? Jessica ini kan bukan warga negara Indonesia kan? Warga negara Australia kan? Enggak, Enggak, warga negara Indonesia kan nggak mungkin warga negara. Warga negara Nggak Indonesia. mungkin ditahan dia. di sini kalau. Dia di sana Karena sekolah pernah aja. lama Dia warga sekolah negara. aja kan Lama di sekolah Australia. aja di Australia. Iya. Memang bahasa Indonesianya nggak cukup lancar. Cukup lancar, bahasa Inggrisnya tapi lebih lancar Lebih lagi. lancar. Karena itu sebenarnya banyak proses-proses persidangan itu yang dia tidak mengerti. Karena itu dia banyak tanya sama lawyernya kan. Ya. Begitu loh. Menarik kalau buat saya. Ya, Iya, bukan cuma menarik. Menurut saya masyarakat netizen menaruh harapan besar karena kalau dilihat dari misalnya nih ya, ini gampang ngetesnya nih. Lu diwawancarai berapa lama? Kurang lebih 2 jam. Yang keluar cuma segitu. Jadi masih banyak yang lain tuh yang dipegang sama dia. Iya. Coba tanya yang lain tuh, narasumber yang lain pasti lebih lama. bisa Tapi jadi. yang jelas ya, bapaknya Mirna sudah marah-marah dengan mengatakan itu bohong. Dan menyebutkan data yang salah. Dia bilang wah itu karena Netflix itu punya Singapura, Jessica Wong apa segala macam. Dan netizen sudah ngecek bukan itu. Nah kan, jadi ini mulai berkualitas ini. Iya bagus. Netizen kita mempersoalkan ini, menurut saya Berbasis data. berbasis data. Iya. Nah, jadi satu ada potensi, jadi diwawancarai 2 jam, tapi kok yang diambil cuma segitu? Artinya bisa jadi series kan, ada seri dulu. Episode 2 episode. Iya, jadi bangsa ini dan netizen ini harus makin cerdas agar kedaulatan kita dan demokrasi kita menunjukkan kecerdasan dan Tapi- penghormatan kita pada keadilan. Tapi mohon maaf ya, tanpa mengadili siapapun gitu. Iya. Pertanyaannya kan selalu kembali ke bahwa apakah kemungkinan nggak pengadilan membuka lagi kasus Jessica gitu ya, gitu kan pertanyaan. Saya suka nggak yakin ya. Tapi harapan Secara kita- pribadi ini harapan. Harapan kita Dan itu sih harapan kita bukan. itu Kang sudah dipupuk berpuluh-puluh tahun yang lalu dan harapan itu tinggal harapan doang. Mohon maaf ya. Iya. Mohon Nah, maaf. tapi begini, saya mencoba membesarkan sedikit Bang ya. Iya, Saya iya. mencoba membesarkan hati dengan mengatakan begini, Kang Ule. Kita pernah perbincangan ini juga. Rekor ya. Rekor perjuangan untuk mematahkan miscarriage of justice itu di Amerika Serikat. Ya. Tahun 72 ada laki-laki namanya Downing yang dia divonis bersalah karena dianggap sudah membunuh seorang perempuan. 22 tahun kemudian dia berhasil membuktikan sudah terjadi miscarriage of justice sehingga negara akhirnya tanda petik mengaku khilaf dan menyatakan Downing tidak bersalah. 22 tahun. Jadi kita sengkon karta. Jessica baru berapa tahun? 7 tahun 7 Jessica. tahun. Jadi ini saya membesarkan hati ya. Masih ada waktu 14 tahun lagi. Nah, kalau saya, Maksimal tentu saja itu bukan sebuah harapan. Wow, selama itu ternyata keadilan harus diperjuangkan. Bukan, kalau Jangan saya- begitu bermaknanya. Saya dibalikinnya gini. Iya. Di Amerika itu kan berapa 22 tahun. 22 ya. tahun. Tapi di Amerika tidak ada presiden yang berkuasa 32 tahun. kalau saya mau gini, mau taruh di atas meja ya. Gimana, gimana? Dulu kita bicara pidana, hukum pidana kita nyontek ya, ngambil Ya. hukum pidananya Betul, kolonial. betul. Ya. Ya, sementara Belandanya sekarang udah Belanda Uni Eropa, ya kan? Dan bangsa ini berubah faktanya
yang bertahun-tahun kita buat dari mulai gua mahasiswa itu draft RUU KUHP-nya kan butuh berpuluh-puluh tahun ya sampai dosen kita banyak yang mati begitu ya. Kan Masih aja draft RUU. Tapi poin saya yang paling penting adalah perspektif kita sebagai bangsa soal keadilan itu kan juga berubah. Dan ingat, kita akan juga merubah KUHP. Iya. Prosedur-prosedur ini. Ya, itu proses of law. Nah, saya berharap ngomong nih calon-calon presiden ini nih, jangan cuman wakilnya siapa, koalisi, nih arahnya mau kemana keadilan kita nih, terutama yang menyangkut hukum pidana. Lu mau tipu-tipu lagi nih masyarakat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila dan lain sebagainya, udah nggak bisa karena sekarang masih banyak orang-orang yang pinter dan makin pinter netizen dan citizennya gitu loh, bukan cuma anak presiden aja yang pinter. Ini kali kedua nih ngomong anak presiden. Bukan, banyak yang pinter-pinter nih. Nah jadi hukumnya harus berubah. Nah cuman ini kan ada akarnya, ada kasus yang harus kita proses supaya kewibawaan penegakan hukum kita ada. Saya tetap nggak yakin, Pak. Ya, saya masih merasa yakin karena buktinya walaupun kita butuh waktu bertahun-tahun, KUHP-nya berubah. Bukan, ini pengadilan ini soal Jessica ya. Bukan lagi. Saya yakin. Di mana? Karena ini sebentar lagi kita akan ada peralihan rezim. Mudah-mudahan. Tinggal setahun lagi loh. Pergantian Itu banyak juga harapan setiap ganti presiden tuh harapan lu gitu, nggak berubah. Iya, tapi apa yang dikatakan oleh Reza, peradaban di banyak negara juga kan mendapatkan peluang pada saat Pergantian. iya, terobosan-terobosan ini dicoba. Makanya terobosan hukum ini sekarang dicoba. ini. Nah, karena itu penting Bravos. Penting untuk melakukan pendidikan dan Penting, kesadaran. kalau- Arahnya kita harus kasih kejelasan. Kalau pergerakan sih penting kan, itu bahasanya proses hukum di luar persidangan ya. Itu sih penting banget gerakan itu. Pertanyaannya adalah kalau buat saya ujungnya kan adalah pengadilan. Ya. Apakah pengadilan dalam kasus ini, Mahkamah Agung, punya kemungkinan nggak sih ngebuka lagi? Saya sih ngelihat Jangankan itu. Dari tadi kan Bang Jansen menyebut bahwa aroma tidak sedap ini sepertinya berlangsung dari titik hulu. Kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Nah itu dia. Nah, jangankan mekanisme tanda petik, dibikin lagi yuk pengadilan baru untuk Jessica. Jangankan itu. Penertiban atau pemeriksaan secara internal berlangsung tidak? Enggak. Ketika kita sedang ngobrol nih, beliau berapi-api mengatakan ada yang perlu dikoreksi di lembaga ini, dikoreksi lembaga itu segala macam. Kira-kira lembaga-lembaga itu secara internal melakukan tidak? Menindaklanjuti tidak? Apa yang dikatakan oleh Bang Jansen. Kalau pengadilan tidak jalan karena ya mungkin terlalu kompleks, tapi bukankah seharusnya ada penataan secara internal, pemeriksaan secara internal, koreksi secara internal? Polisi melakukan ini di dalam, kejaksaan melakukan ini di dalam, Mahkamah Agung melakukan ini di dalam. Bos, presidennya bilang kita harus optimis. Faktanya? Ya presiden kan selalu bilang optimis. Kita mempersoalkan ini justru dalam rangka mewujudkan optimisme sehingga terwujud itu perubahan itu. Kalau pesimis ya gue bilang ya mau bagaimana, pakai bahasa kita zaman dulu, bubarin aja pengadilan. Makanya saya pengen tahu. Ya sudah, saya tantang aja. Ini tersisa sekian bulan menjelang 2024. Ya. Optimismenya masih cukup bertenaga nggak untuk menciptakan ruang baru terbuka bagi Jessica? Esa di banyak peradaban, ya, termasuk yang paling keras revolusi sekalipun, modalnya adalah citizen dan netizen sekarang ini. Nah, netizen kita mulai cerdas, walaupun ada pemantiknya yang namanya Netflix. Ini ada AI, ada macam-macam. Saya mungkin usul aja nih, iseng ya, iseng. Usul ke siapa? Kenapa nggak usul ke Mas Reza? Sekarang dia sudah masalah. Usul aja, nggak iseng aja. Mungkin harus ada pemantik gitu. Pemantiknya apa? Jangan Mas Reza harus nuntut Salihin ya. Kan begitu. Itu Yang memberi uang itu Kang. memberi uang. Ya enggak ada kata-kata yang kurang. Kalimat bahwa saya itu terbiasa bagi-bagi uang untuk kaum duafa. Karena saya dengar dia naik kereta, naik bis. angkutan umum, bis ya macam. Saya terbiasa. Artinya di situ kalau buat saya dia menganggap orang yang tidak bawa mobil adalah orang susah. Dia nggak tahu rumahnya Reza itu di mana, mobilnya apa di rumah. Dia pakai kendaraan umum tuh karena pilihan sikap dia bahwa gua
tapi kan konteksnya bukan Gimana, di Kang Reza? situ. Nggak, gua konteksnya kan bukan soal duafa. Konteksnya itu dia ngomong terus ya sesuai dengan profesinya sesuatu yang benar. Betul. Ya, Maksud itu saya- yang menurut saya penting itu. Ada dua. Itu ada jauh dua. lebih mahal dari soal Ya. duafa. bukan maksud saya Ada itulah dua, ya. alasannya Reza nuntut Salihin. Betul. Enggak ada dua mau nuntut Solihin, ada nuntut tadi yang Pejabat. Ya. Polisi. Ya. Ya kita makan disebut gitu loh. Iya, tapi menurut saya ini bukan saya ngomporin ya kan. Murid-muridnya Reza, teman-temannya Reza yang belajar psikologi, bener nggak praktek kayak begini? Jangan didiemin nih. Negara ini sudah begitu nih, banyak orang-orang bergentayangan yang perilakunya kayak gini nih. Ini abang kayak bukan narsum ini kayaknya lagi Ayo. korlap sih. Ya kan? Saya nggak suka nih karena gini loh, kita berusaha memperbaiki. Saya nggak mau karena saya menaruh harapan besar pada netizen. Netizen pengen perubahan yang baik. Dan banyak anak-anak muda kita yang juga mungkin pengen belajar juga psikologi forensik dan psikologi yang lain-lain kan untuk kemajuan bangsa ini. Tapi kalau praktek kayak gini dibiarin, penegak hukumnya yang udah dimintain tolong tidak bergerak, malah ngancem. Ini republik apa ini? Saya kira kali ini mungkin yang merasa menjadi pemegang katakan kewenangan dalam hukum, bidang hukum, Kang, mungkin mesti tersentak karena mereka Bang Otto kan udah ngomong tersadarkan. mau PK lagi. Siapa tuh, Kang? Bang Otto. Nah, terus betapa reaksi ini Kang Uli, yang tadi Bang John sampaikan juga Kang Reza sebagian tadi mengatakan bahwa netizen lewat kasus munculnya tayangan dokumenter High School ini di Netflix. Rame tadi yang Bang Johnson sudah garis bawahi. Ternyata sekelompok bagian Republik Indonesia yang namanya netizen tadi, yang selama ini di underestimate oleh kalangan pemegang kewenangan tadi, ternyata udah sangat jauh melompatnya dalam konteks Kecerdasan mereka. kecerdasan mereka Dan keberanian mereka. keberanian mereka. Ini yang saya amati dalam seminggu terakhir ini, khusus Bang Johnson, ini mencengangkan mereka sebenarnya, sehingga mereka agak nggak tahu berbuat apa-apa. Sekarang nggak tahu harus berbuat apa-apa karena begitu derasnya. Karena nggak berbuat kuatnya. apa-apa itu perubahan nggak terjadi. Nggak, maksudnya netizen sudah mulai berani kan, terus kalangan muda, tapi pemegang kekuasaan kan mungkin saya salah Kang Uli. Saya tangkap pemegang katakan yang biasanya berani bersuara atau memang ini kuat membela katakanlah kepentingan mereka, sebenarnya diam nih. Ya, coba. Berbuat kok mereka. Ada beberapa medsos yang di take down. Tadi kan jadi berbuat apa tadi. Berbuat kok mereka. Saya mau yang lebih radikal, gue nggak ngomporin. Iya. Netizen itu udah ngegeruduk loh, dan sekarang Krisna Mukti loh yang jadi sasaran setelah salah artis yang jadi sasaran mereka. Ini mulai mereka sesuai dengan kemampuan, bahkan melakukan klarifikasi. Misalnya omongan bapaknya Mirna bahwa yang punya itu Jessica Wong, dia bukain itu Bukan. dan dimunculin, ya kan? Ternyata pemilik Netflix bukan Jessica Wong. Jadi ada Boleh. dua kecerdasan netizen membuat transparansi Nah, itu saya dan maksudkan. mencoba mengemukakan data yang benar sesuai dengan Iya, konfirmasi yang telah dilakukan. persis. Ya, tapi poin saya juga penting, bagaimana prospek masa depan peningkatan SDM kita terhadap profesi Iya. seperti yang Reza telah lakukan. Ini modal penting menurut saya, harus dilakukan dan harus dituntut, ya kan? Dan nanti kalau gerakan-gerakan seperti ini bisa sampai pada juri, karena kita kan sudah sampai kasus Sambo amicus curiae, Amicus curiae. bisa dapat segala macam, ya kan? Betul, Nah, betul. ini masyarakat, kalau juri itu kan di sana di negaranya itu kan masyarakat awam. Iya. Tapi masyarakat awam ini kan berkepentingan terhadap keadilan betul. ini. Persis, Dan dia berkepentingan juga terhadap orang kaya Reza, ngomong terus agar Iya. netizennya berkualitas gitu. Betul. Kita ngomong terus, Bravos memfasilitasi, mengundang semua Iya. supaya kita makin cerdas, berdebat kita semua di sini. Dalam Kita konteks uji. berdebat tadi, Bang, andai kata Bravos kita mengundang juga pihaknya satunya lagi, termasuk yang tadinya istilah Kang Reza tadi yang berada di hulu Iya. dalam konteks penyelidikan dan penyidikan Iya. untuk kasus hukum Polisi, yang terjadi sebutnya justisi polisi. Bang Johnson bersedia misalnya kalau kita undang kemari mereka dan berhadapan dengan Bang Johnson? Oh, sangat bersedia. Saya terus terang saja, Reza juga lebih intens menurut saya ya. Iya. Saya aja diundang oleh polisi untuk sebagai narasumber dan menjelaskan apa-apa saja yang terjadi dan bagaimana kelemahannya dalam rangka pemberdayaan
polisi, Iya. ya kita lakukan kok. Oke. Kenapa enggak Menarik. gitu loh? Nah ini memperlihatkan kecerdasan dan kemajuan kita. Tapi kalau diam-diam neken, diam-diam lapor atas nama ini, atas nama itu, pakai berita bohong padahal enggak, kasihan institusinya. Itu setuju. Kasihan Kasihan menurut saya institusinya. diundang saja, ya. Iya. Cuma harus siap karena banyak sekali terjadi. Begitu diundang, tuh saya diundang juga, orang nggak mau. Jadi lebih baik saya yang dikorbanin. Saya bicara di tempat lain saja, ya kan? Oke, paham, Itu paham, harus ada kerelaan berkorban di situ. Jadi menurut karena saya, kita supaya paling tidak kecerdasan untuk ini. memenuhi azas cover both sides Ya. bagi Bravos, kita Ya. berniat mengundang juga pihak kepolisian dalam hal ini Ya, langsung saja ya. to the point. Dan itu sudah kita lakukan Ya, di kasus yang lain ya, di Kang. kasus yang lain. Ya, waktu Kemudian ada kita bicara masalah Papua misalnya. Iya. Dari polisinya kita undang. Oh, iya. Nah, kita cover both sides. Iya, ada yang mewakili TNI gitu, Bang, dan yang pro pada kebijakan, pada katakanlah Saya mau tanya ke langkah Mas publik Iwan. yang membela rakyat dan juga kita undang kepolisian. Kenapa Itu benar. tercetus pemikiran mengundang polisi secara spesifik? Tadi kan saya mengatakan, Kang Reza, bahwa yang berada Sumber di dari ujung segala proses sumber tadi kan, yang berada di ujung satu tadi istilah Kang Reza, itu kan dari sejak tahap penyidikan. Siapa lagi kalau bukan polisi kan? Kan mudah saja untuk menjawab itu. Polisi dong, pihak kepolisian. Dan menurut saya masuk akal kok, fair sekali kok itu. Walaupun gini ya, sejujurnya saya nggak tahu persis apakah sekarang masih berlangsung. Tapi di banyak kasus dalam katakanlah beberapa program yang pernah saya saksikan ketika saya pernah menjadi TKI misalnya di Inggris, ada kok dulu polisi yang mau berbicara untuk kasus-kasus tertentu. Pensiunan biasanya. Biasa pensiun betul ya kan? Ya. Sudah menjadi ahli. Terus terang aja Wan ya, Iya. saya sangat mengharapkan Bravos karena kita masih menunggu sebuah revolusi yang luar biasa dari jaksa yang punya podcast, polisi yang punya podcast gitu loh. Iya. Oh betul. Polri Itu punya menarik, TV. itu menarik. Ya kan? Itu kan uang negara Itu sebenarnya. menarik, Mari itu kita menarik. cerdaskan gitu. Menarik, Tapi menarik ini, nunggu dia begitu kan dia tergantung pada atasannya. Iya, Bravos iya, kan iya, iya. enggak Iya, dia, iya sih. ya kan? Paham, Ya paham. ini milik masyarakat. Ya. Ya kita dorong. Kita ya kan? mewakili masyarakat. Kita berasal dari masyarakat. Dan saya kira kalau saya lihat wajahnya Kang Karna, dia juga mau bekerja sama podcastnya polisi sama podcastnya jaksa. Iya, ya kan? Kita nggak pernah kok. Kita diundang aja mau. Iya. Saya masih tergerak kira-kira soal hukum ya. Nah, Satu, ada kasus. Dulu tuh yang menggerakkan Sengkorkarta dibebasin ya. Saksi. Karena ada saksi yang tiba-tiba bikin pengakuan secara tulus saya yang pengakuan. sebetulnya Iya. melakukan dan itu. dipublikasiin. Benar. Yang belum terungkap kasus Dice ya. Marsinah juga, Marsinah belum. Udin, wartawan Udin Bernas. belum. Udin. Nah. Nah, dalam konteks Jessica, saya menganggap ini bisa dijadikan pintu ya gitu. Jessica, siapa yang bisa membuat perubahan ya? Oh tadi saya katakan kalau menurut saya terus terang nih ya, Supaya betapapun sangat indah imajinasinya, tetapi mengharapkan ada sebuah mekanisme peradilan lagi yang membuka ruang bagi Jessica, saya nggak begitu yakin. sama. Yang realistis maksimal di kepala saya nih, pembenahan internal, pemeriksaan internal, lakukan koreksi kembali, buka kembali hasil kerja masing-masing institusi, beres nggak? Audit lah, katakanlah di audit gitu. Itu yang Termasuk saya pada lembaga kejaksaan pada masing-masing tahapan penegakan hukum. sampai yang awal sekali kepolisian. Oh iya, karena kan bermula proses penegakan hukum di tingkat kepolisian. Iya. Jadi polisi buka lagi seluruh berkas, panggil semua pihak yang dianggap perlu memberikan penjelasan, kejaksaan begitu juga, Mahkamah Agung begitu juga. Kang Ule, dalam sejarah kita ada nggak preseden yang seperti Kang Reza sampaikan tadi, Kang? Kalau di Sulit perusahaan, lah Kang Mas Iwan. Ini. Kenapa? Karena penataan atau koreksi yang saya sebut barusan ini sifatnya adalah internal. Itu Dan dia. masing-masing lembaga tentu memilih untuk menutup rapat Saya pernah proses dengar. itu. Kalau Seandainya misalnya- berlangsung sekalipun. Kalau misalnya kita mengaudit satu perusahaan kan ada auditor, Ya. ada auditor independen. Ya. Bisa nggak kita? Begini saya paham. Idealnya atau jadi naifnya nih, kalau berharap ke Kompolnas. Iya.
Ya, kita tuh kan kalau Indonesia tuh negara yang paling senang bikin lembaga. Yang ujungnya Ada kan Kompolnas, ada kejaksaan, komisi kejaksaan, ada komisi yudisial loh. banyak banget. Disingkat Banyak Komjak. banget. Iya. Saya malahan berpikirnya Dikit aja Kang Ule, dikit aja. Kalau masing-masing institusi yaitu Polri, Bekerja Kejaksaan, dengan Mahkamah baik dan Agung benar. memilih untuk diam, tidak merespon gejolak ini, bukankah semestinya Kompolnas yang menginisiasi itu? Demikian malahan pula komisi berpikir- kejaksaan, demikian saya pula terhadap komisi yudisial. lembaga-lembaga itu kan saya tetap malahan Tidak percaya. tidak percaya. Saya malahan tadi tergerak dengan Bang Johnson ya. Teknologi baru, gerakan publik. Pertanyaannya kasusnya pidana nih kan, pidana itu kategorinya publik kan. Maka saya mengatakan mungkin nggak ya pemerintah kayak gini deh. Tender-tender di perusahaan di BUMN itu kan dilakukan secara otomasi. Ya. Ya. Publik pun bisa ngawasin surat gua ini udah sampai di mana sampai ke tender. Pertanyaan saya untuk kasus-kasus yang sifatnya publik dibikin aja sebuah sistem di mana publik juga bisa Persis di Tribun dan seperti kita pernah diskusikan ini. Kalau saya membahasakannya begini Kang Ule, ini berkas jaksa penuntut umum, jaksa penasihat hukum diubah jadi kode semua. Diubah jadi kode, masukkan ke mesin biar artificial intelligence yang memutuskan. Ya. Ini persidangannya seperti apa? Ya kan pasalnya segala macam aturannya udah jelas. Masalah Kayak tadi sistem. misalkan, kalau kasus kayak gini dia harus otopsi dulu baru balsam segala macam gitu. Ketika ada satu prosedur yang tidak Langsung terlewati, menyala lampunya kan? ini nggak bisa dilakukan. Betul. Stop di situ. Itu maksud saya tuh. Nah, saya pengen kasih bahan yang cukup jelas ya kan. Tahun 81 HIR dirubah kan, Ya, jadi KUHAP. KUHAP, betul. Dan perubahan itu terjadi karena ada nilai-nilai hak asasi. Ya. Ingat loh. Ya, Dan itu teman-teman senior saya bekerja keras dan dibantu oleh teman-teman media kan. Ya. Walaupun waktu itu kita jagoannya jagoan selebaran gelap kan. Ya. Tapi kita juga jagoan berdebat di akademik walaupun ujungnya ditangkap-tangkap ya kan. Karena kita kan harus menghadapi lembaga ekstrajudisial. Kopkamtib. Ya kan? Kopkamtib. Tapi kan kita maju begitu loh. Nah, sekarang udah ada lagi netizen, udah ada lagi teknologi. Why not? Kenapa nggak kita lebih bersemangat lagi? Sementara negaranya sudah memutuskan KUHAP-nya mau dirubah gitu loh. Ya. Ya kan? Ayo dong. Iya. Nah, pengalaman-pengalaman ini termasuk kasus-kasus yang menyakitkan, tentu itu kita jadikan modal untuk perbaikan-perbaikan ini menjadi agenda yang lebih jelas. Saya boleh bukan nggak sentimen. Saya boleh nggak challenge Bang Johnson? Begini. Ekspektasi besarnya adalah bagaimana sekali lagi kalau saya membahasakannya ruang keadilan itu terbuka kembali untuk diperjuangkan lah Pak Hendra, diperjuangkan. Nah, sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana itu kan melibatkan sekian banyak lembaga. Sekarang, ekspektasi Bang Johnson ke masing-masing lembaga penegakan hukum dalam kasus ini nih, kepada polisi sebetulnya apa yang harus dilakukan? Menurut saya sekarang ini saya tidak berharap pada polisi. Kenapa? Karena perilakunya sekarang begini loh. KUHAP-nya udah ada, terus dia bikin peraturannya sendiri, perkap apa segala macam, yang banyak bertentangan dengan ini yang mengakibatkan berkas perkaranya bolong-bolong. Misalnya yang sekarang nih yang saya agak gelisah nih. Dia kan sebenarnya pro justisia ya kan? Penyidik dasarnya kan hukum pidana. Tapi kerjanya mulai kayak Intel, bahkan mulai banyak pasar gelap untuk perdagangan RJ. RJ itu restoratif justice gitu loh. Permainan-permainan kayak begitu gitu loh. Ini udah buruk. Mahkamah Agungnya juga begitu. Ya, bahkan rekomendasi tim yang kemarin itu harus dievaluasi satu-satu orang-orangnya gitu loh. Digeser apa segala macam. Sudah sampai seburuk itu. Mau ngomong yang lebih buruk lagi, ya kan? Secara politik undang-undang KPK-nya dirubah. Watak presidennya nggak berubah, dia ketemu tersangka. Katanya mau memimpin, ya bagaimana? Ya, Saya mau coba lebih memahami apa namanya? Belum tersangka. belum tersangka itu tadi. Udah sebutin. Loh, Belum diumumkan sebagai tersangka. berarti bisa jadi berita bohong dong tuh Menko Polhukam. Yang membuat pernyataan telah mendengar sebelumnya Iya dong. bahwa Belum tersangka. Menko Loh, ada surat presiden tanggal 29 September. Surat dari pimpinan KPK ke presiden. Nah, gini makanya Kalau itu kan ini
inilah pendidikan politiknya dihancurin begini. Tampak belakang beda sama tampak depan gitu. Alias munafik kata Surya Paloh. Ya kan? Jadi ini bangsa munafik. Kalau bangsa munafik ya nggak ada harapan 2045. Gua nggak mau itu. Ada harapan, netizennya pinter-pinter. Baru kita Bukan cuma anak presiden yang baru pinter. kita bisa Ini kali ketiga. itu kamu kali ketiga. Kali ketiga. Bukan. Jadi kalau mau Anaknya orang miskin banyak yang pinter. Banyak, Ya. banyak. Banyak yang pinter dan itu bisa modal perubahan. Ya. Kalau enggak patahan sosial bisa modal untuk revolusi atau people power. Netizen sangat mungkin loh untuk people power loh. Udah 25 tahun loh ya, dari tahun 98. Ya kan? Ya, musim semi Arab itu gelombangnya kan juga karena netizen. Arab Spring ya. Arab Spring karena para netizen. Para netizen. Saya sih ngelihat pendekatan perubahan sistem hukum ya, secara di Indonesia gitu. Tidak ada, menurut saya teknologi nggak bisa dielakkan. Kalau ditanya, emang kita bisa segala macam? Itu Gojek aja segitu canggihnya Gojek loh. Ya. Tokopedia segitu canggihnya. Itu Ya. berarti orang Indonesia loh pakai teknologi kayak gitu. Iya. Masa kita nggak bisa? Iya. Nah, persoalan-persoalan yang dibicarakan oleh Bravos ini kan bisa jadi poin-poin detail yang akan kita tagih kepada pemimpin-pemimpin calon-calon presiden Betul. ini. Ya. Bukan dia ngomong Betul. yang umum-umum. Wah, nanti begini. Nggak, lu bisa ngatasin nih. Korupsi ini begini nih, kejadiannya begini nih. Betul. Hukum pidananya begini nih, gini gitu loh. Masalah Lebih hukum pidana, dalam. beranikah dia atau mampukah dia menyampaikan konsepnya untuk mewujudkan kepastian hukum? Iya, konsep yang detail bukan yang PHP. detail, ya, yang detail, konsep dengan detail. teknologi ya, Dengan teknologi, AI, teknologi. dengan AI, bahkan hakim diringankan. Nah, benar. Karena AI itu kan ngerangkum seluruh data, big data itu. Iya. Begitu ada kasus yang ini, Ide itu, Kang. hakim punya tuh di sana Kang kalau setuju. kayak gini pilihannya A, Itu B, dia. C. Saya terus terang pernah bicara soal artificial intelligence di Mahkamah Agung, di Pusdiklat Mahkamah Agung. Mungkin saya keliru pandang ya, tetapi saya lihat sejumlah hakim menunjukkan ekspresi tidak senang. Kira-kira apa maksudnya? Karena Kang? saya mengatakan gini, Bapak Ibu dengan segala hormat sebagai manusia tentu kita semua rentan terhadap bias kan. Kita akan melihat nih terdakwanya seperti apa, korbannya seperti apa. Di kasus Jessica aja kan sampai hidungnya jadi nilai, alis ini nilai segala macam. Itu luar biasa. Iya. Faktor kesukuan segala macam mungkin juga bermain. Bagaimana kalau kemungkinan sedikit banyak peran Bapak Ibu diambil alih oleh artificial intelligence? Misalnya untuk mempertimbangkan, biar mesin aja deh. Bapak Ibu tinggal ketok palu. Ini kan pilihannya 1, 2, 3. Iya, Pilih yang mana ya? gitu. Tapi reasonnya pasti jelas. Sejumlah hakim saya lihat tidak gembira dengan ilustrasi Bukan semacam soal itu. menerima atau tidak. Saya Ini sebagai sebuah cerminan, Bukan. resisten atau tidak untuk sebuah perubahan. betul. Tapi gini, saya bukan ngomong kiri kanan ya kalau dalam ideologi. Tapi saya cuma mengutip Zhivago, Yaitu Boris Pasternak. Ketika dia bersepeda, kereta api lewat gitu, di dalam novel itu. Tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan teknologi. Ya. Seperti halnya kerbau diganti traktor. Iya. Tidak ada. Dulu ada Peneng, tilang buat sepeda. Tidak dicabut tuh undang-undang Peneng sampai sekarang. Tapi tidak ada lagi tilang kan? Iuran televisi. Iuran televisi. Tapi artinya perkembangan teknologi, itu tidak bisa ditolak. Menolak teknologi ya mungkin kayak Korea Utara kali ya. Meskipun kita nggak tahu Korea Utara kayak apa. teknologi perangnya bagus. Tapi saya bisa Nah saya mengatakan memaklumi. nggak bisa. Kalau misalnya hakim tidak kurang senang, turun tuh dari wakil Tuhan. Jadi wakil AI. Wakil artificial intelligence. Kalau saya mengatakan memanfaatkan itu untuk apa? Untuk hal yang sifatnya terukur. Karena namanya juga artificial intelligence. Artificial. Yang tidak bisa dilakukan kan rasa dia. Kecerdasan sesungguhnya adalah kiri dan kanannya sama tuh, otak kiri dan kanan, akal dan hatinya nyambung. Kalau alat kan nggak bisa, berarti kan dia hanya menyajikan apa-apa yang ada di datanya.
Ini dalam kasus Jessica ini juga pernah digunakan teknologi Apa tuh? seperti yang digunakan juga pada waktu kasus Sambo. Apa tuh teknologi? Deteksi bohong, Oh, lie detector. lie detector. Ternyata kan enggak. Ya, bohong. Oke, Jessica nggak bohong. Saya ngelihat teknologi yang memungkinkan untuk kadar keadilan kita ini menjadi terukur. Keren. Ya. Pilihannya hakim bisa 3-4 pilihan. Kalau memutus A 20 tahun, reasonnya ini. Kalau sekarang tuh reasonnya bingung loh. Enggak, kalau tadi dikasih 3 pilihan atau 5 pilihan. Nah, waktu dia milih itu baru pakai rasa. Hakim Iya, pakai iya, rasa. Harusnya iya, begitu. betul. AI-nya ada 4 pilihan, 3 pilihan. Nah, waktu milih pilihan ini, baru mereka tuh 5 hakim itu pakai rasa, Pakai rasa. tuh. Dan itu kan nggak mungkin lolos kalau pakai sistem yang tadi tuh. Satu misalkan ini, sebelum otopsi nggak mungkin dia masuk ke wilayah berikutnya. Ya. Kan blinking gitu bahasanya, pintunya nggak Iya, kebuka. ada protokol. Ada Jadi protokol. ada protokol protokol. di air. caranya. Kami ini nggak bisa bergerak. Ketika dia breach protokol itu, publik tahu tuh, kenapa nih? Menurut saya teknologi yang akan Jadi teknologinya jangan cuma dipakai sama pengadilan dan aparat penegak hukum untuk administrasi seperti yang sekarang. Tapi dia harus juga transparansi dan kontrol. Persis. Dan kita buat protokolnya, mekanismenya, detail-detail. Ya kan? Bukan, itu kan sebetulnya kan yang harus bergerak adalah mekanisme internal masing-masing lembaga. Andaikan mereka mau menumbuhkan itu internally atau bottom up kan. Saya pikir yang persoalannya realistis saya itu. belum pernah melihat ada keinginan atau kerelaan untuk melakukan membiarkan terjadinya proses bottom up. Ya paling tidak beginilah, Gross kan? film Ice Cold itu sudah dipublish sejak sekitar 2 atau 3 pekan lalu kan. Iya. Tolong saya dikoreksi, adakah satu saja lembaga negara yang bicara tentang film itu? Sejauh ini belum ada. Belum. Atau mencoba merespon bagaimana kegelisahan netizen seperti yang tadi digambarkan? Itu yang oleh saya Mas? kata tadi, seolah-olah lembaga negara itu saat ini betul-betul terdiam, Abai. tercengang atau karena abai saja. Karena begitu majunya Harus diperbanyak publik ya. dan netizen. Karena no viral no justice. Oh, iya. No viral no Harus justice. diperbanyak No netizen viral ya. no justice ya. Harus diperbanyak. Akademisinya juga main menurut saya. Makanya gue berharap nih pada teman-teman ini. Oke, kita paham, kita paham. Dan kalaupun jaksanya nggak ngerespon, ya podcastnya kejaksaan, podcastnya polisi lah. Ayo kita duduk lah. Kita punya kita sama-sama sebenarnya. Kita bukan sedang mau mengadili institusi-institusi yang kita andalkan untuk mewujudkan keadilan, ya kan? bisa jadi game loh ini, Jessica. Jadi apa case study di kampus-kampus. Case study. Karena itu bisa tahu tuh keukur tuh para mahasiswa tuh kayak apa sih Ya. persepsi tadi. Kang, saya case mau study itu makin kuat. Saya punya pertanyaan, tapi kepada Kang Reza nih, kalau boleh nih, satu ini ya. Ada pembicaraan saya dengar ya di satu tempat yang sangat biasa lah, awam kalangan itu, satu tempat pinggir jalan, mengenai sosok Jessica. Ini orang-orang yang membicarakan ini tahu sejak persidangan pada masa 2016 lalu ya. 2016, 7 tahun yang lalu. Komentar saya tangkap tuh antara lain, di antara ada ibu-ibu yang mengatakan itu begini, kok Jessica ini lagi rame sekarang ini, dulu kan banyak orang-orang yakin memang dia bersalah. Orang wajahnya aja begitu, ya kan? Saya pikir apa? Ada yang mengatakan, oh ya dingin banget gitu kan. Apa memang ada penjelasan dari sisi psikologi kan? Jangankan orang-orang dingin pinggir gitu, jalan, seolah-olah dia Iya. nggak peduli. jangankan orang-orang Gitu kan. pinggir jalan yang Mas Iwan sebut. Iya. Ada kok ahli yang didatangkan ke persidangan Iya. oleh jaksa penuntut umum untuk bicara tentang bentuk muka seorang pembohong. Saat itu mereka Untuk bukan mengatakan, orang pembohong. Iya. Orang biasa. Jessica itu oleh ahli disebut ini wajah serius ini, Kang? pembohong. Iya. Saya yakin. Ya, ahli datangkan oleh jaksa Iya, pada saat iya, itu iya. yang menyatakan dengan tegas Oh wajah iya, ini Jessica itu kurang pembohong. lebih lah wajah pembohong. Bahaya bener ya. Makanya saya membatin terus terang karena waktu itu saya menyaksikan dari layar kaca. Saya ketawa aja. Spesifik pada momen itu saya ketawa. Karena apa? Coba bayangkan, ini siang hari nih, ahli mengatakan ini wajah pembohong kayak gini nih. Speknya kayak gini nih, hidungnya begini, alisnya begini, rambutnya begini. Coba bayangkan, sore hari Iya. Otto Hasibuan mengajak Jessica operasi plastik. Hidungnya pindah ke sini, alisnya belok ke sini. Geser-geser lah Ya, gitu. Terus pertemukan kembali dengan ahli yang sama. Berubah. Dia mau bilang apa? Oh enggak, sekarang nggak jadi pembohong gitu. Kan nggak masuk akal. Dia kan teori usang, teori Lambroso lah sekian ratus tahun silam. Dan kalau ditanya masalah itu kan, ditanya itu.
dari mana bisa dapat? Oh, secara empirik. Jawabannya begitu kalau nggak salah. Ada juga yang mengatakan gini. Ini menggelikan juga. Ada ahli disiplin ilmunya, nggak usah dicerita lah ya. Iya. Ada ahli yang mengatakan, secara umum orang kalau ke kafe tidak meletakkan tas di atas meja. Ini teorinya dari mana? Risetnya di mana? Riset tentang kebiasaan orang meletakkan tas di kafe. Justru tas ditaruh di itu karena itu bagian dari pamer. Gitu. Dan ada kebiasaan tuh kalau mereka bawa tas mahal itu nggak mau taruh di bawah. Nggak pernah, Taruh di atas. Takut copet. Iya, satu copet, bergeser ke tasnya atau kotor. Sama tadi yang kalian sampaikan, pamer dong di depan. Menyambung tadi Kang, pendapat di antara ibu-ibu yang tadi saya masukkan tadi di satu tempat kayak warung lah kayak di pinggir jalan, tapi menarik omongnya. Setelah mereka juga ngerti yang tadi Bang John katakan, ada tayangan apa tuh nepik gitu ya. Oh kita dengar dari anak-anak saya juga katanya rame ngomongin itu, jadi pengen tahu. Oh Jessica, kita tahu kasus cyanida kan, kopi cyanida. Ada yang mengatakan itu kan wajahnya kok gaya begitu amat ya, dingin gitu kan. Tapi ada yang mengatakan lah, ibu yang lain yang mengatakan kalau ternyata menurut tayangan itu Jessica nggak bersalah gimana ya. Nah itu loh Kang, dari publik loh ini. Kalau saya mencoba, Saya kan orang biasa nih, wartawan yang saya ke mencoba lapangan. memahami dengan logika terbalik. Begini. Iya. Jadi Jessica itu pasal berapa kan? 340. 340 apa? Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. berencana. Apa hal-hal yang memberatkan terhadap Jessica? Tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dan seterusnya. Oh, serba negatif deh, serba negatif. Seorang yang dianggap melakukan pembunuhan berencana, kemudian tidak kooperatif, tidak mengakui perbuatan. Kenapa hukumannya cuma 20 tahun? Ya terus satu ini, saya juga pengen tanya. Saya sedikit lagi. Iya, pertanyaan Untuk besar. manusia laknat macam itu, sudah bunuh orang, temannya sendiri, tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dan segala macam hal negatif, pantas dong dihukum mati. Mestinya, Atau hukuman seumur hidup. setidaknya seumur hidup. Lantas kenapa hakim hanya menjatuhkan hukuman 20 tahun? Pertanyaan besar tuh Nah, Kang. terus yang kedua pertanyaan saya nih. Iya. Kalau berencana itu kan pasti tidak satu orang. Oh mungkin aja satu Mungkin orang. sendiri. Berencana sendiri. Karena kalau lebih dari satu orang itu pasal yang berbeda. Secara berkelompok itu lebih dari satu orang. Ini kalau berencana tadi. Iya. Berencana. Kejahatan dilakukan secara berkelompok itu pasal yang lain. Oke. Kalau Itu berencana- yang Iya. saya tidak mengerti itu. Kang, terhadap pertanyaan. Padahal hakim sudah mengatakan terbukti sah dan Kan biasanya ada meyakinkan. ini, ada dua hal dalam Kenapa nggak konteks hukuman mati ya? ada faktor yang meringankan, sikap sopan, Itu klise lah. Klise memang. Sekarang kita ingin terdakwa itu apa? Jijingkrakan itu di ruang sidang kan tidak Makanya itu juga. biasanya itu menjadi itu. Yang ketiga, vonis mati itu. Hakim tuh sekarang tuh alergi. Kenapa kira-kira hakim nggak menjatuhkan? yang Bang pertama- Johnson jelaskan, yang Bang. pertama Kenapa, Bang? kalau dari segi materi ini Iya. kan sebenarnya pihak kepolisian Indonesia meminta bantuan juga terhadap data profiling dari Jessica kan di sana. Dan pada Minta waktu ke siapa? Kepada kepolisian di Australia. Oke. Nah, pada waktu meminta itu polisi Australia memberikan persyaratan, saya baru mau kasih asal ini tidak dituntut hukuman mati. Yang kedua, menurut saya mencurigai bahwa negara ini tidak independen kalau dilihat kasus narkoba yang Corby itu ya kan dinegosiasiin kemudian dia Ratu ekstasi. iya Ratu ekstasi. ya kan, ini Corby, negara Corby. nggak independen. Itu orang Australia Menurut saya itu, Bang, orang nggak Australia kan. independen menurut saya. Ada soal-soal seperti itu menurut saya. Di mana tidak independennya di mana? Iya, ada bargaining antar negara dengan kepentingan tertentu sebenarnya. Di belakang layar nih. Iya, kalau kita mau konsisten bahwa negara ini independen, beradab gitu ke perkara-perkara seperti ini dihukum berat, ya harusnya itu jadi ukuran sehingga kepastian hukum tercapai. Iya. Kembali tadi Bang di awal sekali, kepastian hukum, keadilan, Kemanfaatan. kemanfaatan. 3 tujuan hukum dan 3 itu. Iya. Kepastian hukumnya nyampe, ketertibannya nyampe, Keadilan. yang kemudian membuat ketertibannya sekarang terganggu. Saya agak berbeda. Kepastian hukumnya nggak tercapai. Yang ada adalah pasti dihukum. Karena ada pelanggaran azas praduga tak bersalah dari awal. Nah, Makanya ujung-ujungnya pakai keyakinan hakim doang. iya. Jadi bukan kepastian hukum, kepastian pasti dihukum. Bukan kalau Kepastian dihukum.
kalau Bang Johnson kan ngukurnya di due process of law-nya, di KUHAP-nya ada pelanggaran. Makanya kalau formalnya dilanggar, maka materialnya terganggu. Iya, clear dari Bang Johnson. Tapi menarik buat Due saya. process of law-nya yang tadi dilanggar tadi Kang ya Mas? Artinya hukum kita, proses hukum kita jalan di tempat ya, selama 70 tahun. Oh, tadi Bang Johnson katakan bau busuk ya. Bau busuk. Nah, bau busuk. Kita udah ganti presiden berapa kali nih? Sejak reformasi deh. Bang, berapa kali? Jadi belum ada perubahan. 4 dong. 4. Oh enggak, menurut saya tambah buruk. Dan kenapa saya bilang tambah buruk? Tambah Karena buruk sejak kapan? tambah buruk sejak terutama 2 periode belakangan ini. Ya. Kenapa tampak buruk? Tambah buruk. Tambah buruk ya. Pertama, mulai banyak netizen maupun citizen mempersoalkan produk-produk hukum. Ya, walaupun lembaga demokrasinya dibuat seperti MK, kan banyak nguji-nguji. Iya. Oke, betul. Dan kalau dilihat dipelajari putusannya, ada putusan yang formil dari segi prosedur salah karena rakyat nggak didengar. Iya. Kan fatal itu. Iya. Kan seharusnya kan produk hukum adalah produk kedaulatan rakyat. Iya. Kalau produk hukumnya aja bermasalah, ya susah dong. Terus ngelawan korupsi, lembaganya diperlemah. KPK itu. KPK-nya ternyata bukan cuma diperlemah, dibusukin. Cara-cara memilih pimpinannya ternyata bermasalah. Tapi apakah pas itu terjadinya berlangsungnya hanya di dalam 10 tahun terakhir ini? Ya mulai belakangan ini menurut saya dalam pengamatan Dalam saya. pengamatan Dan situasi catatan Bang ini Johnson. terjadi pada saat kita mulai punya duit, bangun infrastruktur ini itu. Ya, Gitu loh. Itu kan lebih, kalau dulu miskin mungkin kita wah ini masih kita harus survival gitu loh. Ini enggak. Padahal setelah dicek ya bayar pakai utang juga gitu loh. Iya, bangun pakai utang. Utang juga kan. Nah, ini yang kayak begini. Tapi ada loh calon presiden yang mengatakan melanjutkan. Ya saya tidak mengerti, makanya harus kita cecer supaya dia ngomong detail. Apanya yang mau dilanjutin sama dia? Kan kita semua mengakui ada ketidaksempurnaan. Apa yang mau dilanjutin? Ya. Evaluasi dulu dong. Di bidang hukum, tantangannya pada calon presiden ke depannya adalah bagaimana konsep detail Anda untuk perbaikan hukum Indonesia demi tercapainya keadilan dan berkontribusi untuk mengeluarkan variabel-variabel yang ditanya secara detail agar kita jelas arahnya mau kemana. Kita arahnya udah jelas ya kan, mau ke seluruh Jawa, tapi caranya adalah pembangunan jalan tol. Lah, kenapa jalan umum nggak dibangun? Kenapa harus jalan tol? Pakai utang yang akhirnya kelihatan sekarang banyak masalah BUMN-nya. Nah, itu saya usulin juga tuh nasib rakyat itu, terutama pegawai negeri yang pensiun itu yang uangnya banyak dirampokin itu tuh tolong diperjuangin dong tuh itu. Ya kan? jadi kasus hukum tuh kata menterinya. Iya, tapi itu kan nasib orang mengabdi Sekian puluh tahun, ya, dari mulai zaman Soeharto dulu apa sih itu? Taunya dananya raib, udah digelapkan. Raib katanya untuk super semar apa segala macam nolong rakyat itu. Nah, sekarang juga kayak begitu nih. Iya. Dan nih bagaimana jadi pegawai negeri nggak ada harapan, duitnya dikemplang-kemplangin. Dulu kan kritik luar biasa ya terhadap lembaga kayak Super Smart segala macam dianggap menghilangkan dana publik. Ini pengulangan kan sebetulnya sekarang terjadi diungkap oleh pemerintah sendiri kan. Ini bagaimana? Ini kan semua kan hukum sebenarnya, rule of law kan. Rule of law. Nah, ngomong rinci gimana nih? Gitu. Jangan ngomong yang umum-umum. Ya, saya akan memperbaiki hukum. Reformasi hukum. Reformasi apa lu yang lu lakukan? BPJS belum ya? Apa tuh, Bang? BPJS kan belum. Oh, BPJS lagi. Nanti pelayanan kesehatan. 20 yang akan datang akan jadi masalah. Iya. Raib duitnya kemana? Bisa. Ngeri. Nah, ruang-ruang ini yang harus supaya Bravo mempertahankan agar ini jangan ditutup. Iya. Atau jadi ruang sempit yang bau pengap gitu loh. Harus dibuka dengan mendorong kecerdasan netizen dan citizen. Terima kasih Bang Johnson, keren. Bikin saya pribadi semangat. Saya yakin Teknologi Kang Karna teknologi juga. dengan teknologi. Ya. Kang Nah, boleh. kalau lu ngomong netizen kan teknologi. Iya, ngeri. Ya, kan? Kedaulatan rakyat itu real. Lihat aja tuh Kalau gitu undang-undang cipta kerja tuh lihat sekarang aja. difikirkan buat AI-nya tadi itu. Banyak yang pintar-pintar. Ya, kita itu. Anak-anak muda jago-jago.
Cuma orang pinternya nggak mau balik. Nggak mau balik. Kan itu ditanya sama Jokowi kan. Kenapa lu nggak mau balik? Dia bilang oke, sekarang gua balik aman. 5 tahun lagi gua aman nggak? 10 tahun lagi gua aman nggak? Iya. Karena sistem kita berantakan. Iya. Mereka lebih mempercayai sistem di sana. Nah itu Chandra Tahar, siapa Tahar? Iya. Jadi wamen berubah-ubah. Betul. Itu levelnya mahal menteri loh. Iya, kita masih pakai strategi, masih ada yang pakai strategi lama. Zaman dulu waktu kita memperjuangkan pemberedelan. Iya, Faktanya FNN bangunnya masih di luar, dia nggak berani masuk. Itu kan memperlihatkan bagaimana keadaannya, ya kan? Nah, jadi masih tetap butuh strategi. Tapi saya kira keberanian Bravo dan kawan-kawan harus diperbanyak supaya kecerdasan. Karena vitamin dari netizen ini mau dari mana? Ya kan tuduhannya selalu banyak berita hoax. Lah, lu sendiri bikin apa supaya ini berita nggak hoax? Kecerdasan itu yang harus dibuat. Saya kira maju terus. 3 tahun setelah Mirna meninggal, Solihin menikah lagi. Ya. Meninggal lagi. Kurang dasar netizen. Ya. Dikuliti habis-habisan. Itu pekerjaan yang dulu dilakukan oleh wartawan investigasi. Iya. Sekarang dimudahkan tuh, wartawan aja dimudahkan. Masa hakim nggak mau dimudahkan? Nah, kita lihat nih, apakah netizen juga akan mengevaluasi Krishna Mukti yang sudah bintang 2? Tawannya Mas Reza tuh. Mestinya Mas Reza loh evaluasi Krishna Muktinya. Kenapa penekannya harus ke saya? Kenapa? Kan Mas Reza itu suka ngajar di sana. Asas kemanfaatan, bermanfaatnya ngajar di sana. Bang gitu Johnson, ya. asas kemanfaatan. Kemanfaatan. Artinya Kang Uli menyampaikan pesan, message pada semua sahabat Bravo bahwa Kang Reza ini adalah temannya semua polisi. Iya, pengajar polisi. Pengajar malah. polisi. Dan itu telah berjalan bertahun-tahun ya Kang ya. Lama sekali. Saya nggak tahu. Karena ini ilmu langka sebenarnya. Ilmu langka. Iya. Jadi kalau makin banyak dia ngelahirin orang-orang seperti ini kan kita makin tercerahkan, makin pinter ya kan. Sistemnya juga bisa kita rinci. Harus lewat ini, harus begini pemeriksaannya, harus begini. Saya cuma mau ngasih tahu ke Salihin. Mau ngasih tahu kalau dia nonton ya, bahwa Mas Reza itu nggak pakai mobil bukan karena dia miskin. Duafa. Bukan karena dia duafa. Dia punya mobil. Dia karena dia pecinta angkutan publik. Dan dia mau Sehat dan energik. bahwa ayo gunain transport publik, bukan cuma ngomong, dia lakuin. Di rumahnya ada mobil, dia milih di Bogor bukan karena dia nggak kebeli di Jakarta. Dia mau beli di Bogor karena gua pengen hidup di perumahan yang banyak, yang hijau. Jadi ya Salihin. Itu message kepada ayahandanya Mirna tuh Kang. Siapa tadi? Salihin. Edi Darmawan Salihin. Ini kan saya jangan don't judge don't judge the book by cover. By its cover. Luar biasa. Makanya mau ngomong apa? Cuma saya mau bilang, itu kan saya terus terang agak ngeri itu. Saya nggak bicara tentang pihak yang memasukkan uang ke tas saya ya, karena kan saya nggak sebut nama tuh. Sampai sekarang saya nggak sebut nama. Cuma Pak Darmawan sempat bilang bahwa Reza tinggal di Bogor, belakang rumah teman saya. Yeah. Saya cek tuh langsung ke belakang rumah saya. Bapak benar temannya Darmawan? Enggak. Satu aja tuh. Itu khasnya Kang Reza, saya yakin Saya dilakukan jadi itu. bertanya-tanya, itu ngobrol sekian lama di TV One, yang jujur yang mana, yang bohong yang mana ya? Saya jadi nggak bisa menakar. Tapi positif kalau menyangkut klaim Reza tinggal di Bogor di belakang rumah teman saya, itu kayaknya bukan kayaknya positif, itu bohong tuh. Saya udah tanya soalnya. Kang satu lagi Kang. Yang bohong itu yang belakang rumah apa? Itu dia. Yang mana? Yang memberikan statement pernyataan atau yang di belakang rumah kan itu. Kalau di belakang rumah saya itu salah satu sesepuh tinggal di sini, terpercaya. Jadi nggak pantas berbohong gitu. Iya, Kan? saya nggak berpikir dia berbohong. Kang satu lagi Kang, ini mungkin pengulangan, tapi kan untuk supaya apa namanya untuk betul-betul clear, Kang Reza menampik apa namanya semacam nuans gitu bahwa menerima uang, melainkan Kang Reza diberi uang. Jadi ada distorsi nih ya, ada distorsi nih. Jadi di Netflix itu di film Ice Cold kalimat saya adalah saya dikasih uang.
Oleh kan? seseorang, Oleh pihak tertentu. pihak tertentu. Oke. Nah, sebagian kalangan termasuk sebagian media entah bagaimana memelintirnya menjadi kalimat Reza menerima uang. Jadi seolah-olah karena Reza dikasih uang, maka maknanya sama aja dengan Reza menerima uang. Oh, padahal bedanya Beda sekali. Kalimat berikutnya kan bisa disampaikan bahwa setelah saya dikasih itu, saya menelpon teman saya di KPK. Itu kan uang itu diserahkan ke KPK. KPK itu pihak kedua sebetulnya yang saya telepon. Dan pihak pertamanya. Pihak pertama ada juga kolega saya dari salah satu lembaga negara yang lain, pejabat juga. Tapi di akhir perbincangan simpulannya adalah saya itu dianggap berlebihan oleh pihak yang ini nih, yang saya telepon pertama. Karena dia terima aja lah gitu kan duit begitu mah. Ya kurang lebih dia mengatakan saya berlebihan lah nih, overdosis lah dalam menyikapi Overthinking situasi ini. Ya, gitu, overthinking. Tapi kemudian saya berpikir saya harus dapat second opinion nih. Second opinionnya kemana ya? Wah, saat itu 7 tahun lalu lembaga yang paling terpercaya apa? KPK. Oh, udah saya telepon KPK. Kebetulan salah seorang komisioner KPK itu adalah senior saya, Pak Syarif, Laude Syarif. Laude Syarif. Nah, asesmen Pak Laude Syarif via telepon terhadap situasi 180 derajat berbeda. Dibanding pertama. Dibanding yang pertama. Pak Syarif mengatakan ini situasi serius. Yang pertama tuh pejabat lembaga penegakan hukum juga. Pokoknya lembaga negara. Ini Kamu berubah sih, kenapa lo nggak polisi bukan? di awal episode dia udah bikin warning call untuk 3 pihak. Iya. Jessica, Ya. Otto Hasibuan, LPSK. LPSK. Jangan sampai episode berikutnya Ada warning 4. call tambah jadi 1 lagi. Oh, iya. Jadi lembaga lain lah gitu. Lembaga negara juga. Oh, dia Laude cerita berbeda ya. Berbeda. Karena itulah akhirnya dia kirim satu tim Untuk ngambil uang itu. untuk ngambil uang itu. Jadi jangankan terima nih Bang. Megang pun saya enggak. Begitu uang dimasukkan ke dalam tas saya, praktis saya nggak pegang lagi tas. Ruangan langsung dikunci oleh security. Sesuai arahan dari KPK juga seperti itu. Tapi gara-gara itu juga ya pejabat. Tapi kalau berani-beraninya dia itu bisa membuka tas Dia Kang Reza. tarik, Kang, dia tarik. Tarikan, ya. Dia tarik, saya coba tahan, makin agresif. Wah, ini bisa ribut di kantor orang nih saya pikir. Gitu. Saya nggak mau konfrontasi dalam hal-hal yang menurut saya menjijikan macam itulah ya gitu. Kalau diskusi tentang kasusnya, debat-debat ayo. Tapi kalau diskusi kayak gini kan Saya nggak tahu di rumah Lamborghini 2. Saya nggak tahu di Lamborghini 2 dia. Kang Reza mantap. Saya kira Ini disangka bener loh. Netizen Nggak ngomong sangka bener. apa-apa. Emang kenapa? Emang nggak boleh. Padahal Emang nggak boleh. Reza Bukan. Indragiri kaya. Boleh. boleh banget dong. Kalau kata bahasa Sunda itu hereuy. Kaya tuh Hereuy. bukan dosa. Hereuy ngomong dia itu hereuy. Kaya tuh bukan dosa. iya. Iya dong. Iya dong. Kalau hasilnya dari benar. Mas, ya Mas. Jadi Saat sholat asar. saya terkesan sekali ide dari Bang Johnson tadi bagi kita termasuk Brafus kan untuk ayo dorong dari Bang Johnson tadi Pendidikan kan publik. untuk ya semacam public education kan mengencourage Satu lagi sampaikan kepada netizen, buka lagi film-film Oke. dokumenter segala macam, apapun yang mengenai kasus Jessica, telaah di situ sampaikan ke kita. Oke. Siapa tahu ada teman-teman baru lainnya. Siapa tuh ada teman-teman baru. Apapun itu dokumen lain yang terkait misalnya Betul. bisa saja ya kan. Ya. Nah, saya kira nih apa yang dilakukan kan sebenarnya mahal ya. Sangat mahal. Nah, saya kira saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya kira Laude boleh diundang karena dia salah satu selain dia orang yang sangat berwibawa mewakili lembaganya, dia juga salah satu ketua tim yang dibuat oleh Menko Polhukam itu untuk agenda Percepatan, perubahan. Terus, Saya malahan- bagaimana perspektif uang ini dilihat? Apakah ini kan bukan cuma soal korupsi ini, Iya, kan? iya, Tapi iya. ada soal-soal yang lain dan bagaimana? Apakah kita mau anggap ini jadi hanya informasi begini aja? Siapa tahu ada perspektif dong. sendiri kan. Siapa tahu Iya perspektif dong. sendiri. Ada persoalan hukumnya nih. Saya Jangan, mau usul sama pemilik Bravo. Oh gitu. Kenapa nggak dibikin sub channel Bravo Johnson?
Oh iya. Pendidikan hukum. Pendidikan hukum. Oh boleh. Oh, benar ya? Boleh. Itu keren banget ide Bravo, Kang Uli, Johnson. Kang Karna. Iya Kang Reza ya, Oh, setuju. sangat setuju. Pendidikan Bang Johnson, oke Bang Johnson ya. Boleh. Di Bravo Kan jadi isinya kita bisa di rumah ngomong, datang ke sini. betul. Iya. Kita nanti kita rancang siapkan teknisnya Kak. Ya, Bang ya. Luar biasa. Jadi tetap akan lanjut ya diskusi ini. Ada nggak Bravo sampai sini. Iwan kayak gini. Ada Bravo Karna. Ada Bravo Karna history. Bravo Johnson. hukum. Wah, top banget. Sub channel. Waduh. Minimal udah ada 50.000 subscriber. Oh ya. Minimal. Yang biasa jadi followers Bang Johnson kan? Followernya. Saat ini kita sudah punya Followernya 50.000. ini nih, followernya. 50.000 Bang sekarang ini. Mudah-mudahan bertambah terus dengan cepat karena ya Bang Johnson dan Mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Jangan-jangan di take down lagi. Setelah ini masih berumur Terus maksudnya itu. optimis. Insya Allah optimis. Kalau di take down lagi setelah episode ini berarti yang disalahin siapa? Kata Pak ya, Kata- berjalan lah kita ngikutin Bang Johnson. Pas panduk udah. Ingat masa-masa beliau sebagai aktivis dulu Kang ya. Luar biasa. Bang Johnson terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi luar biasa ini pencerahan dari Bang Johnson, insights yang luar biasa bagi kami khususnya dan bagi sahabat Bravo. Itulah diskusi dengan Johnson Panjaitan. Nggak saya ulangi lagi siapa beliau. Bang Reza Indragiri Amril, Kang Uli dan Kang Karna, saya sendiri Iwan, Bravo Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.